Udah mulai ya? Udah. Udah mulai. Udahlah. Seperti biasa ya, Em ya. Seperti biasa, tidak ada pembukaan, tidak ada penutupan. Jadi gimana nih? Ya sekarang kita podcast terjauh. Terjauh ya. Ini tapi Terjauh asli. banget, anjir. Ini baru pertama kali gue sama Bayem jauh banget keluar. Iya, gue juga turun gunung soalnya. Oh, berarti lu bukan daerah sini asli? Gak ada Bukan. anjir, Kan gue gue bilang, salak. tenang kok dia turun gunung dulu. Oh. Makanya dia turun gunung, kita naik gunung. Ya gitu emang iya. Gitu. Tapi ini mah baru setengahnya ya. Setengahnya. Iya. Gitu. Baru Jadi setengahnya. kenalin, di sini ada Eca. empu-empuan Bogor. Perempuan Bogor. Siapa? Tukang seblak. Tukang seblak. Tapi di Bogor sebelah rame juga. Seblak gue lah, gila paling enak. Waduh. Parah. Seblak Teh Eca. Parah. Nggak tahu seblak teh Eca dia. Harusnya jadi kita sering makan seblak ya, harusnya. Harusnya. Iya. Terus jadi gimana kabar? Sehat? Sehat dong. Lu gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Lu sehat. Sehat selalu. Korek lah. mana nih korek? Iya, korek kita mana nih? Oh, ini nih. Ini nih korek. Oh. Nah, tapi kan kita lagi main ke Bogor nih, Am, ya kan? Berarti kalau di Bogor itu gimana sih? Ini kita langsung pembukaannya nih, kita ngebahas soal Bogor dulu nih. Oke. Ya. Bogor gimana? Yang gimana nih Bogor maksudnya? gimananya tuh kayak kalau misalkan dari gaya pertemanannya. Pertemanan. Apa perkumpulan, paguyubannya Oh, oke, gimana? kita bahas nih ya. Waduh. Karena kan mungkin agak beda nih kan Bogor sama Jakarta. Oh. Mari kesananya. Oke. Thank you. Thank you. Bogor. Iya, Bogor gimana? Kalau di umur gue yang udah menginjak 26 nih, kayak gue rasa temen gue makin dikit ya. Bogor luas, orangnya banyak. Tapi ya udah, kehitung jari sekarang. Kerucut ya. Berarti Iya. pertemanan tuh gak cuma di Bogor atau Jakarta Nggak, doang, semakin justru temen gue sekarang lebih banyak di luar menurut gue. Oh gitu, malah di luar dari Bogor Di luar ya? dari Bogor. Oh. Karena ya apa ya, Bogor sebenarnya sama aja gak sih Bogor sama kota-kota lainnya tuh? Kayaknya sih sama aja. Iya, Semua. jadi makin bertambahnya umur kita tuh kayak makin dikit. Nah, makin dikit pertemanan parah. kan? Berarti yang namanya makin tua kita makin dikit pertemanan tuh memang udah terjadi di Memang semua. sudah terjadi. Semua ya, maksudnya Iya. gitu. Gue nanya deh, umur lu berapa? Hah? Umur lu berapa? Kita masih muda kita Bayem ya? Masih muda. Berapa? Berapa berarti? 23. Lu 23. Iya, Serius? iya sih. Kayak lu belum ngerasain mungkin ya. Gue udah ada di fase itu. Jadi gue rasa dulu temen gue tuh banyak, kemana-mana tuh gue selalu yang ada baik gitu buat Oh. singgah gitu. Kalau sekarang Dulu kayak iya sih sama. sama. Tapi lu belum di fase yang Nah, lu temen ketemu itu tuh Nah. di umur berapa? 25. Oh, 25. 25. Jadi gue ngerasa kayak lu udah saksi hidup gue ya kemarin, ya kan? Iya. Gue susah, Ah, yang bantu siapa? Lu harus tahu dia. Jujur dia, sampai gue yang kayak ngerepotin Bayem tuh, parah sih. Gue terima kasih banget sama lu ya. Ya itu, gue rasa memang ketika gambarannya ya, teman itu gambarannya seperti uang. seperti uang. Gimana Iya. tuh? Kita ada uang, mereka ada. Oh, Tapi kita nggak ada oke. uang, mereka nggak ada. Tapi emang Itu yang gua udah- rasain. Itu udah hukum alamnya gak sih ya? Itu udah emang Masuk malam. malam ya. Iya, kayak ya kita, ya lu kalau mau berteman ya lu harus punya duit dulu. Kalau Iya nggak punya sih. duit mah jangan berharap lu Iya. punya temen kan Iya sih, gitu ya, emang. Mbak. Makanya gue ya udah deh pasrah aja. Sekarang gue ya gue kemana-mana ya udah sama dia lagi gitu. Iya sih Nggak ada. benar. Tapi Udah nggak punya. pas akhirnya lu menyadari di umur 25 itu tuh Ya. gimana tuh pas pertama kali lu ngerasa kayak anjing ternyata bener ya makin tua tuh pertemanan makin dikit. Nah, Gue cara lu belajar. Jadi gini loh. Lagi gue jujur ya, gue cerita nih ya. Iya nggak apa-apa. Kerjaan gue tuh 2 tahun lalu tuh wah naik, endorse naik, semuanya naik ya. Per bulan tuh gue bisa dapat 100 juta deh, ya kan, 100 juta. Kasaran ya. Ya, gue punya teman banyak banget. Gue makan, mereka makan. Gue ngerokok, mereka ngerokok. Bener. Wah, gue jor-joran parah nih ya. Nah, kan namanya roda kan berputar Putar. kan. Terus kita sebagai maksudnya apa ya, kerjanya freelance, terus ya kalau ada endorse ya kita makan, Kerjain, kalau ya, nggak benar. ada ya Enggak, mendem gitu. aja gitu kan. Nah, gue di fase yang mendem nih, udah setengah tahun tuh lebih mungkin ya, setengah tahun lebih gue mendem sampai akhirnya ketika gue susah kehitung
orang-orang yang ngebantu gue tuh benar-benar kehitung. Iya, bener-bener kayak. Iya. Ya lu bisa ngeliat deh orang-orang yang ada Nah, buat lu pas lagi iya susah kan? gitu Nah, ya. Cuman kan gue kan jadi belajar ya. Oh ternyata gue ketika gue punya uang banyak nih, gue harus bisa memanage itu semua tuh gak. Masuk dalam pertemanan itu. Pertemanan. Jadi ketika gue lagi susah, gue nggak kebingungan. Gue nggak kebingungan nyari teman yang benar-benar setia nih, benar-benar ada saat gue benar-benar jatuh. Iya. Ada gitu. Kehitung. Nih gue mau berterima kasih sama satu orang yang selalu benar-benar selalu nemenin gue ya. Ratih. Iya. Ratih sih. Jujur. Oke. Dia sedih, Heeh. gue sedih. Dia senang, gue senang. Dia sakit, gue sakit. Ada. Iya benar. Makanya gue cuman dibilang gue punya temen cewek tuh kehitung. Gitu. Nah, tapi ini menarik nih ya. Maksudnya gua kira tuh pertemanan yang kayak kalau nggak punya teman kita nggak punya duit, kita nggak punya temen tuh cuma ada di laki-laki doang gitu. Iya. Kirain gua nih gitu Iya. ya. Karena kita mungkin Karena kan- laki-laki ya. Iya. Tapi ternyata di perempuan juga kayak gitu sama ya. Kayak perempuan lebih parah gak sih? Gue punya, misalkan nih, gue punya teman 5. Gue main sama 3 orang. 3 orang ini ngomongin yang 2 orang. Ketika gue main sama 2 orang, 2 orang ini ngomongin yang 3 orang gitu. Jadi sama aja Sama menurut aja gua, berarti ya. Oh, gua kira- kebutuhannya pun sama aja. Jadi makanya gue nggak ngebanyakin temen Tapi cewek mungkin nih. beda ya. Maksudnya Beda gimana? omongannya beda nih. Maksudnya maksudnya kalau cewek tuh biasanya emang beneran nggak suka, paham nggak? Iya. Kalau cowok kan cuma Ngomong doang gitu ya. ngomong doang. Belakangnya beda Oh, lagi. Belakangnya beda Oke. lagi. Berarti kalau cewek mah lebih belak-belakan juga Lebih gitu. belak-belakan sih. Gitu. Makanya kan ya gimana sih zaman sekolah kalau ada cewek pasti labrak-labrakan kan? Iya. Cowok mana ada? Oh iya Iya benar. sih. Nah, tapi Iya sistem sih. labrak-labrakan gitu di umur sekarang masih ada gak di nggak perempuan? ada, Oh, nggak ada. Gue udah nggak mikirin itu sih, bodo amat. Mau temenan sama gue ya, nggak pun ya udah gitu. Gue nggak butuh kalian Ya gitu mungkin loh. pemicunya harus ada pemicu sih. Iya sih. Kalau dilabrak-labrak gitu, Tapi kalau misalnya laki-laki, kalau nongkrong, misalnya ada suatu masalah kan biasanya ada yang mengambil jalan kayak udah kita berantem aja gitu kalau Iya. misalnya di laki-laki Ya. nih gitu. Nah, kalau di perempuan tuh gimana? Bacot-bacotan lah. Oh. iya. Kalau dulu mah iya gue tawuran mulu. Sekarang udah gede, udah tua gini ngapain tawuran? Udah paling bacot udah pergi gitu Sayuar aja. men gitu ya. Gitu aja. Sinir-siniran di Iya. sosial media. Nah, Ya, itu paling pasti. begitu, paling begitu ya. Kalau cewek tuh Sepil. sindir-sindiran sih paling sepil memang. Sepil ya. Pasti itu udah terjadi sih Cewek di tuh. sekitar gue tuh memang udah banyak banget orang-orang itu. Oh, ternyata Terjadi, sama ya. sama aja. Sama aja ya. Gue kira tuh ada perbedaan. Iya, gitu. perbedaan gitu ya mungkin. Tapi cowok kalau sekarang kalau ada masalah yang soal pertemanan gini masih ada tinju-tinjuan gitu enggak? Kalau gue sih lebih gak enak. Gak enak. Gak enaknya tuh maksudnya kayak misalkan gue deh sama Ardan kasarnya deket nih, maksudnya emang ketemu jarang, tapi kalau udah ngobrol nyambung gitu. Gua susah dia tahu, gua senang dia tahu, sama tuh gitu. Tapi kalau misalkan ada masalah nih, selek deh, misalkan gara-gara podcast ini nih, ya soal-soal bagi-bagi uang lah gitu, Iya, pembagian iya. komisi misalnya. Iya. Kalau gua fair aja lah orangnya. Iya. Kalau gua kan sama duit nggak begitu, Iya. tapi namanya duit kita butuh, Benar. transparan aja yang penting. Iya. Kalau biasanya gap sih, ada gap tuh kayak Kayak sebenarnya gue gara-gara pengen ngomong nih ke dia komunikasi tapi sih? nggak enak. Miskom Iya. iya. Miskom aja. Jadi gara-gara ada komunikasi. Tapi kalau di umur gua ya, tadi kan kalau bayam, kalau gua maksudnya di fase gua tuh, gua kalau ada masalah justru sekarang malah menghindar, ngerti gak sih? Iya. Kalau Karena- dulu kan kita Iya. ada masalah nih, anjing lu punya masalah lu sama gua Iya. gitu Iya. kan, mau lu Lu gimana ngedemin gitu. gua gitu kan. Oke. Thank you kan. Nah kalau gua sekarang malah kayak ada masalah nih, gua kabur dulu deh gitu. Iya. Gue tenangin dulu, nanti kalau misalnya gua ngelihat keadaannya juga udah, kayaknya keadaannya udah baik nih, dia Oh, udah lu aman nih. dewasa dong. Baru gua datang lagi tuh. Lu udah gitu. dewasa dong. Lu Gitu. udah bisa nahan ego lu udah bisa ngebuang ego lu menurut gua. Karena ada beberapa orang yang maksudnya nggak bisa ngambil keputusan itu tuh gak. Jadi ketika ada masalah, Langsung udah pergi aja ngilang gitu. Oke. Tapi kan kalau lu mungkin nunggu reda, Ah, baru balik lagi. karena Lu gua udah dewasa. karena gue ngerasa gue sendiri kalau gue lagi ada masalah terus direcokin lah bahasa kasarnya gitu kan, yang ada masalah yang nggak kelar nambah masalah baru iya, nih benar, gitu. benar banget. Tapi kadang kalau ngambil keputusan kayak gitu kayak ntar dulu deh nih berantemnya gitu. Emang kita ngambil keputusan itu tuh bijak tuh. Iya, tar dulu deh Tapi gitu ya. di sini nih
Tapi itu benar. Mendak banget ya. Kayak itu kan ya. Iya memang. Dia Itu ngedumel. yang beratnya di ya? situ sih Beratnya di situ. sebenarnya. Iya. Oke. Dibilang dewasa juga ya enggak. Ngapain kalau lu emang dewasa lu usah ngedumel. Iya, tapi Iya, kita iya. masih ngedumel juga kan di lu hati masih tuh. ngedumel Iya, juga. karena itu yang Berarti susah lu tuh. belum ikhlas, belum bisa Gitu. ikhlas. Cuma namanya hidup ya pasti Iya, ada aja sih, masalah pasti ada kan. aja. Ya udahlah gitu. Yang nggak bisa dibiarin sama yang dibiarin kan beda tuh. Beda, bener. Masa yang bisa dibiarin ya kayak sih gitu misalkan. Masalah-masalah sepele biasanya. Nah, Kalau yang nggak bisa dibiarin kalau udah beda tuh masalahnya Beda. pasti. Emang ini udah gak bisa dibiarin nih Iya, gitu nggak bisa ya. dibiarin nih gitu. harus clear lah ya. Wah, gila seru Kalau banget ya. emang pakai mulut nggak bisa kan tampol sekali Iya. aja. Tapi gue rasa kenapa ya, gue mungkin ya, gue kan di Bogor nih, di Bogor gue bedain ya, Bogor gue boleh gak sih sebut nama daerah? Boleh. Boleh. Gue pertemanan Bogor sama Depok tuh kayak beda gitu loh, jadi gue ngerasa kayak gue Timpang. kaget gitu loh. Iya kan, Timpang. iya kan, kaget loh. Gue kan dari Bogor nih, misalkan kayak gue kan kerja di Depok dong, ya kan, kantor gue di Depok nih. Nah gue tuh masuk ke circle ini, masuk ke pekerjaannya itu kayak anjing, gue kaget nih gitu kan. Oh ternyata Ngerti gini nggak? loh Oh, ternyata habit. gini loh orang habit Depok tuh anak-anak. habitnya kayak gini loh. Kalau Bogor tuh kayak gini loh, mungkin ya kalau gue sendiri gue masih mementingkan adab dari bahasa deh gitu kan. Iya. Nah sampai akhirnya gue masuk circle ini, Eh, anjir mulut Darder, gue darder, dong gitu ya ya. kan. Ketemu gua Ya, gitu kan. ya contohnya sama dia deh gitu kan, kayak anjing gue masuk ke circle ini kayak bahasa binatang ada, Iya. yang kotornya juga ada, ya emang maksudnya kayak ngaruh sih lingkungan ya, ngaruh bener. ngaruh banget. Iya, makanya gue Gue kaget juga. shock gue kesini tuh yang berarti ngapain? Pas event deh, yang Iya. Box Turn Ya, itu kayak kok gini ya teman-teman di Bogor ya, gila loh orang. Gue nih asing loh buat lo gitu. Iya. Kita ketemu cuma sekali dua kali nih. Iya. Ini kenapa intim banget? Iya. Kayak orang udah kenal lama. karena adab. Iya. Oh Itu gila shock. keren sih. Iya. Kalau gue kan masih Karena bisa adab. nyimbangin kan, Iya. gitu. Iya. Mulut lu sampah, gue lebih Gua lebih sampah, sampah, iya. gitu. Lu lebih baik, gue bisa lebih Baik. Iya, lagi. Mulut gue, gitu. Karena kalau kata nyokap gue ya, orang Sunda tuh bisa masih bisa menghargai itu enggak? Kayak kalau sekarang kan orang-orang yang kayak Betawi misalnya ke orang yang lebih tua ya bisa belak-belakan gitu. Karena memang Kalau- karena emang udah budayanya dia begitu. budaya, Oh. begitu ya Iya, budayanya. iya, betul tuh. Nah kalau Sunda tuh nggak bisa. Beda ya, lebih Kan lemah beda, lembut beda, ya iya, kayak kalem ya. gitu. Karena mungkin gue campur kali ya, Jawa Betawi, Jabet. Makanya kalau ngeliat yang tua gitu, pengen senior, pengen apalagi orang-orang udah tua Iya, nih gitu, betul. kaking kongkong di rumah, tetap manggilnya halus. Halus. Ikutnya ikut Jawa. Oh, tetep. Tapi kalau emang ini caur juga nih. Iya, sebenarnya lebih ke Bokap-bokap penyesuaian ya. Iya. tergantung ya, Ah, tergantung orangnya. tergantung orangnya Iya dulu. sih. Kan ada juga kadang orang misalkan kita bercandain dikit baper. Benar. Kita makanya Penyesuaian harus di kitanya ya. iya, berarti kita yang harus menyesuaikan kan. Tapi tadi menarik tuh lu ngomong soal adab gitu ketika Iya. maksudnya di zaman sekarang lah kita Iya. ngomongin soal tongkrongan masih Iya. peduli soal adab itu menurut Iya. gua kayak wah anjing. Itu. Karena gini loh, gue sendiri ya, maksudnya gue perempuan, Eh, banyak berita yang kayak wah anjir, ngomong dikit nih, misalkan gue ngomong sama lu deh, terus omongan gue bikin lu sakit hati. Sekarang mainnya apa? Bunuh-bunuhan, udah bukan pelet, iya. bunuh-bunuhan. langsung Iya kan? ini ya. Dendam Misalkan, ya. iya, ada cowok demen sama gua, ditolak, mainnya apa? Ya bunuh-bunuhan Iya, juga. kekerasan sekarang sakit udah, hati, oh. wah kekerasan tuh udah biasa. Makanya, aduh, gua udah ngalamin banget perjalanan hidup nih, sampai akhirnya gua udah nggak bisa dikerasin nih kayaknya gitu kan, gua udah lembek banget gitu. Gua udah lembek, makanya gua sekarang tuh kayak gua kebentak dikit aja gua nangis. Mungkin karena gua udah ngerasain. Berarti lu pahitnya makin gitu. kesini justru bukannya makin kuat, makin ngelawan, tapi justru Sebenernya- makin calm down lagi ya. Gue kuat, Kuat, tapi gue nggak bisa ngelawan. Gue nggak bisa ngelawan. Rada mellow aja. Rada mellow aja. Jadi gue ngerasa kayak, gue udah pasrah banget nih. Gue udah gue tuh udah apa ya? Dibilang gue ngerasain tonjokan, tendangan, cekik, kekerasan lainnya tuh gue udah pernah deh. Makanya sekarang tuh gue kebentak dikit, badan gue gemeter. Ya Gua itulah. udah, iya. Itu karena Makanya takut Ya, sekarang. ketraumaan tuh. itu jadinya ya. Nah, takut. Jadi gue tetap ngutamain adab di mana gue berada. Jadi gue singgah ke satu tempat nih,
gue tetap nerapin adab gimana caranya biar nama gue bagus di, misalkan ketika gue main ke Bandung nama gue bagus di Bandung, ketika gue main ke Jakarta nama gue baik di Jakarta gitu. Tapi keren sih, itu yang anjing adab gitu, maksudnya masih mikirin soal adab tuh menurutku udah basic, jadi kokoh lah gitu pendirian lu tuh, jadi lu kemana-mana juga bisa hidup gitu. Iya gitu lah maksud gue gitu. Jadi kan kita satu misalkan singgah nih, kita nggak punya duit nih, misalnya kita motoran deh, main motoran. Terus ketika kita lagi anjing duit udah kosong nih, gimana caranya nih? Kita punya temen, kita ingat temen walaupun cuma lewat dari Instagram doang, misalkan lewat Instagram kita DM-an dong, modal DM-an sampai akhirnya kita mampir nih misalkan gitu, lagi lewat ke tempat ini misalkan gitu, kita hubungin deh siapa tahu dia nolongin atau gimana, sebenarnya ada lah yang nolongin itulah dari adab itu tadi keren banget, tepuk tangan lu dong ya, gila respect nih kacau. Karena kita aja di cowok mungkin kita nggak pernah memikirkan, mungkin bukan nggak memikirkan ya, tapi nggak pernah tercetus aja di kita gitu ngomongin soal adab dalam tongkrongan gitu kan. Cuman tapi kayaknya kalau ngomongin soal perilaku mah kayaknya kita semua juga jaga adab. Harus jaga adab dimanapun. Apalagi ke orang yang lebih. Bener. Masalah ya. Iya, itu. Gue juga, gue tuh jujur ya, gue kemanapun gue pergi tuh gue diterima di keluarga. Misalkan kayak gue pergi ke rumah lu atau gue pergi ke rumah lu, itu tuh gue bisa menyesuaikan tuh gak? Walaupun gue nggak kenal sama emak lu, bapak lu gitu, itu gue bisa peluk mereka tuh gak? Biar mereka tuh percaya kalau wah kayaknya Echa ini asik nih gitu kan. Ketika Echa main sama ini kayaknya aman nih kayak gitu. Berarti lu pinter berbaur juga ya? Gue mah humble. Harus. Kalau gue gini gak bisa ngebedain mana humble, mana friendly, mana gatel tuh gak bisa dibedain anjir. Oh gitu? Jujur. Tapi gue emang orangnya humble, sama orang gak kenal. Lu ketemu gue berapa kali deh? Iya kan? Bisa, masa kayak yaudah selama lu asik ya gue bakal asik juga gitu ya. Kalau dia sama gue kan jatuhnya banding gitu. Kalau gue kan orangnya bodo amatan kan sama orang. Tapi bocah takut ya gue beberapa bulan lalu tuh bocah kalau gue bilangin tuh takut dia. Karena pertama gue sayang ketika gue punya temen, gue ngerasa gue udah klop banget sama nih orang, gue harus jaga. Nasehatin lah ya, kalau misalnya dia salah lu arahin gitu. Minimal gue nasehatin. Tapi ketika nih orang udah nggak bisa dinasehatin dan misalkan dia udah nggak denger gue, udah serah lu dah. Bodo amat dah gitu ya. Yang penting satu, gue udah ngingetin lu, ya kan? Gue pernah ngingetin lu Gayem, ya kan? Kalau berarti lu berusaha dulu untuk kayak, ya lu kalau masih bisa gue bilangin, gue bilangin sini gitu. Kalau enggak, bodo amat deh gitu, lagu-lagu lu gitu ya. Itu gue udah capek nih, misalkan kayak, ayo udah deh, yang penting gue sebagai temen udah ngingetin, baiknya jangan kayak gini, baiknya jangan kayak gitu, misalkan kayak gitu. Tapi kalau udah nggak didengar ya udah. Ya. Awal kenal dia gitu. Ya dulu kan gak pernah ngobrol gue sama dia, cuma sebatas ngeliat gitu. Oh ini Echa, ini gini, ngeraba dulu. Gajian pertama ya? Gajian pertama kita deket. Gajian pertama yang gue marah-marah. Kita marah-marah ya? Iya. Lu ya? Yang akhirnya gue ke Bogor sendiri. Oh iya. Oh enggak dong. Gajian pertama itu eval. Itu kan udah eval. Oh iya. Berarti udah gajian kan? Gajian pertama kan? Bogor dia. Sendiri. Gue sendiri dia. Naik kereta. Curhat. Udah. Ya gue sih bukan ngerujuk ke siapa ya gitu. Gue ngomong ke semuanya karena eval. Eval komunitas gitu. Yang dimana gue pun sampai sekarang gue nggak tahu nih komunitas mau dibawa kemana sebenarnya. Gitu. Ya tujuan lu baik lah sebenarnya lah ya. Dan si isi evaluasi itu memang selalu di luar ini ya Mbak. Iya. Selalu di luar yang pikiran kita tuh. Jadi kayak yang tadinya lu paham gak sih ketika kita di ruang meeting harusnya kita serius dong evaluasi. Dan itu enggak. Jadi satu kubuk, ada 2 kubuk, 3 kubuk kayak gitu. Pertama banget Bayem ke Bogor, gue bilang sama Gayem, gue nggak bisa dikasarin. Gue kaget, makanya gue nangis ke Bayem. Gue nggak suka ya lu bentak-bentak gue nggak bisa dibentak-bentak. Gue nggak tahu, gue bilang. Ya gue minta maaf gitu. Tapi lu ngomong gitu, lu minta maaf. Gue minta maaf. Makanya dia ke Bogor. Kata gue, lu kalau mau gue maafin, lu datang ke Bogor. Gila. Datang ke Bogor naik kereta, lu bayangin. Gentle dong, ya kan? Gue maafin lah. Tapi satu, gue bilang, ini hujan gimana dong? Apa-apa, biarin hujan-hujanan kita. Kedengeran ya? Kedengeran. Gua agak sini aja ya. Oke. Tahu deh, gua lihat dulu deh. Oke. Dari foto. Oh, udah ya. Masih aman? Oke.
Nah jadi lagi eval itu tuh memang Bayam tuh sempat bentak gua, terus yang kayak dia, bahasanya macem-macem banget kan. Berapi-api lah. Wah, tambah gua kan udah gimana ya, gua tuh keselnya, maksud gua kalau emang ini lu anggap keluarga, lu pikirin lah. Iya. Gitu. Cuman lucu loh, maksud gua kan siapa sih yang nggak takut? Gua dari Bogor sendiri. Nah, Itu. Sedangkan di dalam komunitas ini 99% Depok, Jakarta. Iya. Gua Dan sendiri lu dari loh. Bogor Kaget gitu ya? kan. Gua bawa motor dari gunung ke kota. Lu bayangin, gua perjalanan gua dari rumah ke kantor aja tuh 2 jam. Ketika gua datang ke kantor, pertama kali gua datang ke kantor, gua dibentak-bentak bahasa ngentot, anjing, tolong simpen handphone lu, misalkan kayak simpen handphone lu gitu kan, jangan main handphone kayak gini. Maksud gua gini loh, kok orang-orang begini ya, ini kan ruangan meeting, kenapa harus ada bahasa itu? Sekarang bahas cinta. Aduh, Iya. langsung dibuka. Kalau jam-jam segini kayaknya Iya. udah langsung masuk ke sesi Cinta ya. Jadi Iya. cinta-cintaan sih. Tapi gimana cinta. cinta-cinta di Bogor tuh biasanya kalau anak Bogor tuh kalau pacaran tuh kemana sih? Banyak yang Popal dong. Popal apa tuh? Lu tau Popal? Kalau di Depok mungkin apa? Margonda Residen ya? Lu tahu gak sih? Oh, ini Mares. Oh, Mares. Oh, ya. Nah, lo harus tahu kemarin digerebekin banyak banget anjing. Dan itu isinya yang gue lihat ya, isinya tuh kayak bocah-bocah SMP. Jujur li. Oh. Oh, kok di Bogor apa Popal? Bopal. Bopal. Bogor Vale. Oh, Bogor Vale. Dan itu nggak sedikit tuh sih kayak apa ya, prostitusi online, apa prostitusi online. Iya. Online. Anjir, gue kaget banget kan. Gue pikir tuh Bogor maksudnya kayak bocah-bocah, tapi masih banyak sih bocah jamet yang alay gitu, masih banyak. Banyak lah. Tapi nggak bakal ada habisnya juga. Dari Apa? itu gimana ya kita? Kalau kita ngomongin hubungan di lingkungan rumah nih, banyak nggak kayak anak-anak di bawah umur yang udah kayak nikah duluan gitu? Oh ada. Ada banyak. Yang kecelakaan. Iya, kecelakaan. Ya banyak, apalagi kampung. Makanya Berarti nggak beda harus- jauh Tapi ya? Iya, harus nggak buka. beda jauh Tapi sama bukannya aja. kalau di kampung justru malah lebih kayak lu udah lulus sekolah nih, udah lu kawin aja Nikah. langsung gitu. Tapi ada Dan tetap masih ada aja tuh. aja. Jadi gini loh, lu lebih milih orang yang pendiam. Lu tau gak sih, jadi kadang orang yang pendiam tuh orang yang diem-diem Iya, emang. Diem-diem menghanyutkan itu benar gitu, berarti ya. iya. Kalau Tapi kalau orang yang berandal kayak gue, lu tau gak sih, percaya gak sih, gue dari dulu berandal banget. Orang sampai gosipin gue, dulu badan gue kurus 43 kilo doang. Dulu gue kurus dikatain apa? Habis dia sama cowok nih. Tete ada lu bayar rata, gue pantat tuh rata dari atas sampai bawah tuh rata. Dibilangin apa? Habis ini mama cowok katanya gitu. Giliran makanin? gue gemuk, nah Orang. giliran gue gemuk dikatain lagi. Ini orang gemuk amat, hamil kali ya? Waduh. Buset, udah tinggal di Ayo, kampung apalagi kan, terus iya kan? ayo. Sampai akhirnya mana? Sampai sekarang pun nggak ada yang terbukti kata-kata ya kan? Orang yang berandal kayak gue justru gue tuh nggak yang kayak Tapi gue sepakat sih, karena ketika misalnya kalau misalnya kita cowok nih, misalnya gitu, kita cowok nakal nih gitu, mau nyari perempuan tuh buat sekedar senang-senang doang gitu, itu pasti nyarinya tuh yang diem-diem ya. karena yang udah kelihatan kayaknya nih orang suka seneng-seneng nih, justru Iya. makin susah Iya. gitu, ngerti gak? Tapi di kampung gua tuh ya, jujur ya, maksudnya masih SD aja tuh udah bisa bikin alis yang rapi banget, terus yang kayak motoran mojok tuh udah banyak banget Iya, anjir. iya. Makanya gua, wah kocak banget, gua aja di umur yang 26 gua sampai sekarang tuh nggak bisa anjir bikin alis, sumpah. Udah segini adanya aja deh gitu kan. emang kalau cowok cewek seneng-seneng gimana sih? Sih gimana sih? Maksudnya gini loh, ketika kita nih laki nih, Nah, gue mau nyari perempuan cuma buat senang-senang doang, buat main doang nih, gitu, ya kan? Nah kalau main. Tapi kan tetap aja Main. alasannya aku mau serius sama iya kamu. alasannya, tapi kan kan? tujuannya kan mau main-main. Tujuannya memang main-main. Nah, ketika kita nyari yang bener-bener kalem nih, justru biasanya tuh kayak gitu tuh yang kalem-kalem ya, yang kelihatan brutal. Tahu-tahu udah Iya. 4 bulan gitu. Yang galak-galak justru nggak bakal mau digituin. itu. Dia tuh lebih bisa ngejaga dirinya. Itu maksud gua. Tapi berarti lu tumbuh besar tuh di lingkungan yang kayak gitu berarti ya? Di lingkungan yang kayak gitu. Yang- Cuman karena gua rumah di kampung nih, rumah gua di gunung banget. Gua nggak berharap main di situ. Gua pasti mainnya ke bawah. Minimal gua punya wawasan yang luas. Oh. Walaupun pendidikan gua nggak tinggi nih, tapi gua punya wawasan yang luas. Jadi orang nggak
nggak bisa mandang ya kayak dia mah orang kampung, orang gunung, bisa dibegoin, jadi bisa lu ngilangin mindset itu nah ya. gue ngilangin mindset itu. Jadi minimal ya gue nggak pendidikan tinggi tuh ya gue ngerti ketika, jadi gini loh, gue maunya gini, pendidikan gue nggak tinggi tapi gue ketika ngobrol sama lu gue nyambung. Ketika gue ngobrol sama orang yang S2 gue nyambung. Iya kan, begitu gue maunya begitu. Makanya gue nyari link, gue nyari banyak temen di luar tuh ya itu alasannya, biar gue punya banyak wawasan, kayak gitu aja. Tapi kalau lu sendiri nih, ketika tadi kan kali ngomongin soal cinta nih, pertama kali lu bener-bener ngerasa kayak anjing cinta nih gitu. Nah, gitu. Jadi gini nih. Gimana? Gue tanya deh malu deh. Ketika lu jatuh cinta apa rasanya? Gimana? Wah, apa yang lu rasain? Langsung serasa dunia nggak ada gitu, pokoknya gua doang lah anjing. Enggak, perasaannya kayak gimana gitu? Perasaannya kalau gua nggak bisa dijelasin sih. Nggak bisa dijelasin ya? Iya. Nggak ada tafsirannya. Nggak ada tafsirannya bener. Dalam hidup gua ngerasain jatuh cinta itu udah 3 kali. 3 kali. 3 kali. Setelah, maksudnya sebanyak itu orang yang udah deketan gua ngerasain jatuh cinta itu 3 kali. Yang bener-bener kayak anjing cinta nih. Gue gitu cinta ya? banget sama dia. Jadi gini, gua ngerasa jatuh cinta tuh ketika gini, gua kenal sama lu, gue deket nih sama lu nih misalnya. Gak usah deketan gini deh, gue di sini, lu di sini pun kok gue deg-degan anjing. Oh iya. Nah itu. Iya sih. Gak usah begitu. Ketika kita ngeliat dia aja nih ya udah. Anjing. Iya. Gue mau ketemu aja, mau ketemuan. Buset, gue pengen berak lagi. Iya. Itu yang gue rasain. Nah, terus ketika kita nggak ada jodoh, wah itu susah banget lupainnya, men. Apa? Susah banget untuk ngelupainnya. Karena momen-momen itunya. Kalau misalkan kita nggak jodoh, misalkan kita tiba-tiba di jalan tuh ternyata kita harus udahan, misalkan kayak gitu, kita harus yang kayak kita udah ini, tapi anjir kok gue inget mulu sama nih orang gitu, gimana caranya biar gue bisa lupa, sampai yang kayak itu nggak butuh waktu sebentar gitu, itu cukup lama banget untuk gue ngelupain nih orang gitu. Karena momen-momen itu tadi yang susah dilupain yang nggak bisa dilupain, susah banget. Dan itu selalu berulang-ulang kali, misalkan kayak walaupun kita udah lama ngejalanin, tapi ketika kita, maksudnya walaupun udah lama nih proses jalan udah lama, itu rasanya akan tetap sama tuh gak lo? Karena istilahnya gini, kalau cinta itu kan kayak tumbuhan, kalau dipangkas itu bakal tumbuh lagi gitu. Itu kayak kita gunting kuku ya, kita guntingin kuku, ketika kukunya itu udah habis nih, terus nanti dia akan tumbuh lagi. Iya tuh cinta tuh. Itu namanya cinta. Tapi sekarang, jangan goblok, karena cinta sekarang menurut gue goblok. Gimana rela tuh? ngelakuin apapun. Gobloknya gimana tuh? Ya, termasuk gue sendiri deh. Ya, gimana? Gue royal nih, gue jujur ya, gue orangnya royal. Gue bisa, ketika gue udah cinta sama satu orang, gue bisa menghidupkan laki-laki itu. Oke. Sampai gue lupa dunia gue sendiri, gue lupa kebahagiaan gue sendiri. Untuk apa? Untuk nih orang bisa bahagia sama gue. Gimana caranya nih orang selalu bahagia ketika sama gue? Gimana caranya nih orang nggak pergi dari gue? Egoisnya gue ke diri gue sendiri kayak gitu. Makanya bisa dibilang, teman-teman gue sendiri bilang, maksudnya kayak lu goblok deh kayaknya gitu. Lu cinta tapi lu selalu goblok. Tapi kadang kita emang mengiyakan. Tapi karena memang itu. Iya, karena kita tuh bakal jadi goblok ketika jadi goblok kita cinta. Iya. Lu kurang goblok apa ya? Gitu aja dah. Lu ngerasa gak goblok emang karena cinta itu? Hah? Banyak penyesalan, iya. Cuman kan kita belajar lagi. Penyesalan itu bukan karena apa ya, penyesalannya tuh ke diri sendiri. Iya. Paham gak lu? Kayak kenapa lu bisa ditinggalin, lu cari tahu tuh, aduh anjing apa sih ini gitu. Kenapa nih kok bisa ya gitu. Ya gue gitu sama yang dulu banget ya, sama yang 6 tahun. Nyesal gitu. Pas tuh gue terakhir ketemu itu pas berarti gue kuliah. Lama banget dong ya. 2018, kayak itu 2019. Gue ingat banget. Jadi itu gue iseng chat dia lagi. Iseng chat dia. Terus akhirnya jadi berangkat kuliah bareng, karena di kelas malam gue kelas malam. Oh ya. Pas banget tuh, cocok kan. Udah gitu Sarah. Gue ngedrop dia, gue langsung berangkat. Gitu, gue balik jemput dia dulu. Dari situ los. Gue selalu kayak gitu. Ngelos, gue losin. Maksudnya ya ngebagi jarak aja gitu, ngebagi jarak, lu punya ruang lu sendiri loh gitu.
Di situ barulah gue main ke Peco kan. Gue udah gak ketemu segala macem. Pas pertama kali gue, lu tau nggak podcast gue sama Bigel? Iya. Di situ akhir podcast Bigel nge-stop. Tapi itu cewek yang lu omongin tadi, lu udah ngungkapin belum perasaan lu kayak gimana? Nah, situ tuh gue chat sekarang kali ya. Wah, nunggu momen lu dah nih, ngenakin dulu nih. Iya. Belum enak nih. Oh, gue berapa hari? Dua hari. Lusanya baru gue chat. Gue panggil tuh. Kenapa Li? Iya Li. Panjang lah cerita. Gue tuh ya, pokoknya gue intinya gue pengen balik lagi lah sama si perempuan sama itu. Lu mau tahu apa? Di reply emot yang sedih tapi yang gede. Oh iya, satu itu ya. Dia, wah, gue langsung, wah anjing ini mau apa enggak nih? Jadi gue bertanya-tanya ya. Deg-degan nih gue. Lu apa? Jawabannya? Apa? Sebenarnya aku juga nunggu kamu kemarin. Sama-sama gengsi lah ya. Tapi untuk sekarang kayaknya aku nggak bisa Li. Ya. Kenapa? Gue nanya dong. Kenapa ada orang baru ya? Dia ngomong enggak? Dia ngomong enggak. Tapi dia gimana? Ini cowok ternyata intensnya di Twitter. Nah, itu kan jarang buka Twitter. Gua gitu. Jadi ini cowok ceritanya ngebantuin dia lah. Tugas atau apa? Apapun. Gue nggak bisa bahas. Okay. Pokoknya dia ngebantu nih cewek yang si mantan gue ini nggak bisa nih buat kayak ngelepas dia gitu aja. Gue langsung kayak, oh ya udah gitu. Gue tuh sampai ngemis yang gue ngomong gini, tapi kamu masih mau kan ketemu aku gitu. Berarti akhirnya dari situ lo ngerasain dong penyesalan tuh bener ada datang belakangan gitu. Iya, kenapa nggak dari kemarin gue chat dia gitu. Nggak dari sebelum podcast nih. Kenapa nggak pas jalan tuh gue ajakin gitu loh, maksud gue. Anjing, gue langsung kayak anjing. Susah banget pasti lupain. Udah tuh jadilah sama yang kemarin. Putus, cepret, hari pertama gue telepon. Gue chat. Saf, gue mau cerita, ditelepon sama dia. Aku mau cerita. Ke telepon boleh nggak? Telepon sama dia. Gue gituin kan. Ya udah cerita aja. Gue telepon dong. Cepret, nangis gue ngomong. Gue udah getar itu, gue udah kayak udah segan, Bray. Gue habis nangis depan mak gue kan. Gue ke kamar nih, ngechat dia gitu, gue minta pertolongan nih. Saf, pokoknya suara nangis kan, ada nangis. Dimatiin, Bray. Dimatiin langsung teleponnya. Sakit nggak hati lu? Sakit. Terus alasannya apa? Lu mau tau nggak apa? Ada cowoknya? Enggak. Apa? Di chat. Ketemu langsung aja, aku prepare, jemput di tempat biasa. Wah, anjing. Ya Allah, gue jemput tempat biasa. Itu dari namanya buka puasa sampai sahur, sampai tutup. Gue ada di situ, nangis depan mata dia tuh. Nangis berhenti, nangis lagi berhenti lagi. Tapi lu sepeda itu ya menangis depan perempuan. Wah, orangnya nggak peduli kan, gue bilang. Peduli gue. Nangis tapi biasanya kalau bisa. Laki-laki udah ngeluarin air mata tuh udah tulus, udah bener tuh. Udah tulus, tapi gue sendiri nggak bisa ngebedain mana air mata tulus, mana air mata yang buaya gitu loh. Mungkin tapi ini agak sulit nih. Tapi kalau menurut gue ya, ketika laki-laki udah nangis karena perempuan itu udah akut banget tuh rasa cintanya tuh. Oh iya. Iya. Tapi kalau itu hanya cuma maksud gue gini, banyak kok yang maksudnya banyak cowok yang nangis cuma itu menjadi senjata. Senjata aja gitu. Nah, kalau itu gua belum pernah nemuin tuh. Karena menurut gua zaman sekarang janji itu cuman kata penenang doang. Penenang doang.
Iya. Gitu. Mana sekarang janji laki-laki zaman sekarang ada nggak sih yang bisa kalau gue tuh dipegang? emang, ya lu tau gue anjing berlarut gue. Ulang tahun 2000 berarti 21 berarti 21 gue lupa putus kapan hari H tuh ulang tahun gue kerja kan, gue capek mabok nangis gue depan anak-anak apa responnya? Ketawa ngeliat gue nangis, ngapain nangis bangsat. Gue bodo amat karena gue. Tapi yang katanya aku lega, paham gak sih? tapi yang katanya kalau misalkan udah mabok terus kita udah bisa ngeluarin unek-unek kita tuh udah pasti udah paling betul omongannya tuh. Iya. Udah pasti paling betul. Iya. Ketika lu mabok nih. Iya karena gini loh, cowok tuh butuh keberanian lebih untuk mengungkapkan sesuatu. Nah mungkin salah satu caranya ketika dia lagi mabok gitu, keberaniannya dia berani karena dia kan nggak peduli akan kayak aku nggak peduli omongan orang, gue nggak peduli gitu. Walaupun setelah sadar nanti dia ngerasa kayak anjing iya. tolol banget gue ya gitu. Bener bener. Tapi ya kalau dari bagus nih ya kita dapat POV dari si cewek gitu. Iya. Kalau emang lu ngomongnya enggak lu nggak percaya sama Tangisan laki-laki, nggak bisa ngebedain nangisnya cowok, berarti nggak sebanyak itu lu kenal cowok. Iya. Tapi yang gua rasain segitu banyaknya cowok yang udah deket sama gua. Dan itu ketika selalu nangis, kalau ada masalah tuh mereka berani nangis di depan gua. Makanya gue udah nggak percaya apaan sih. Iya, berarti nangis, karena dia gitu. ketemunya sama cowok yang begitu yang mulu. begitu. Jadi kalau gue ada masalah, pasti ketika mungkin gue udah capek, gue udah mutusin untuk udah deh, gue udah capek nih gitu. Dan senjata dia tuh yang selalu nangis itu yang bikin gue bingung. Nah, dia tuh ketemunya kok bisa sama gitu. cowok kayak gitu ya. Makanya gue ketemunya tuh sama yang begitu mulu. Makanya gue rada anjir, gue udah gak percaya Udah dia kurang mata percaya gitu. ya. Iya, drama banget gitu. Gue ada yang kayak apaan dah lu nangis gitu kan, kemarin lu maksudnya kemarin kemana aja nih, tapi ketika udah terjadi baru lu kayak gitu. Kesannya kayak lu ngemis dan belas kasih dari gua gitu ya. Kalau gue sih enggak ya. Iya, tapi kalau mungkin di posisi kita nih, laki-laki kita nih gitu ya, kita tuh pasti bakal nangis itu ketika memang itu cinta kita tuh udah akut banget. Udah dalamnya tuh udah gitu. Berarti pikiran gue yang negatif ya, padahal sebenarnya mungkin laki-laki nggak negatif karena lu ketemunya yang kayak gitu. Iya. Nggak bisa. Tapi kan kita nggak tahu ini orang beneran tulus apa enggak, makanya gue cara ngebedainnya suuzon gitu loh maksudnya. Gitu. Cara ngeliatnya nanti. Ya. Gimana nih ujungnya? Iya benar, waktu sih. Iya waktu sih. Ya. Dibilang waktu yang ngejawab enggak juga sebenarnya. Iya. Waktunya tetap jalan, gitu maksudnya. Bisa dia ngomong kagak waktu mah. Diem. Jalan terus gitu maksudnya. Iya, gue tuh banyak takutnya jalan sama, misalkan gini lah. Gue ngejalanin sama yang lalu nih. Terus gue udah bikin dia nangis nih. Iya. Ini orang sakit hati gak ya sama gue? Ini orang mau apa ya? Gitu tapi kan. lu kepikiran itu? Kepikiran ke situ, makanya gue ngerasa kayak ketika hubungan gue yang selanjutnya pasti berantakan. Anjing nih doa dari yang sebelumnya apa gimana ya gitu loh. Jadi gue ngerasa biasanya jadi kayak gitu. Iya. Tapi tadi kan kalau kita ngomongin ketika cowok nangis, kan lu agak nggak percaya nih, agak susah Gue ngebedain gak percaya kan. kalau cowok nangis tuh. Kalau perempuan nangis gimana? Capek anjing, ngerti gak sih lu udah nggak bisa nih, lu udah nggak bisa bendung, gimana caranya ngungkapin semua yang lu rasain, dan lu cuma bisa nangis. Perempuan tuh hatinya tuh lembut banget, beda sama laki-laki. Nah berarti tapi gini dong, jadinya ketika laki-laki ngeliat seorang perempuan nangis sudah jadi hal yang wajar, jadi nggak hal yang sesuatu kayak anjing dia nangis gara-gara tapi gua ada laki-laki yang nggak bisa terima ketika perempuannya nangis. Masalahnya apa dulu? Kalau gua gitu melihatnya nangis nih, lu kenapa nangis? Gue gak demen liat lu nangis. Misalkan gitu ya? Gitu dong. Enggak. Oh. Kenapa nangis? Lu bilang kenapa? Lu berantem gini-gini, main fisik enggak? Enggak, ya udah, ngapain? Kali main fisik baru gua marah. Gue kan orangnya Kalau gua mendem gitu nih. ya, maksudnya kalau gua kan gitu. Ya. Lu maksudnya kan lu ini kan yang jalanin nih. Jawabannya kuncinya udah lu punya nih, udah lu pegang. Lu udah tahu nih, lu nangis-nangis begini mulu nih. Lu tiap hari ketemu gue nangis gitu, ngapain? Lu putusin bangsat. Jawabannya kan dia gitu. Iya. Jawabannya ya. Lu masih sayang tai. Tapi kan perjalanan masih jauh anjir. Nah itu. Ya nggak bisa dong. Sekarang gini loh Yam. Gue memutuskan untuk jalan sama orang. Ya kan? Sekarang gini. Setahun deh.
Dari jangka nggak usah setahun, setengah tahun. Gue ngejalanin sama ini orang. Misalkan 6 bulan. Ya. Pacaran 6 bulan. Berapa kali lu nangis gara-gara dia? Gitu. Ya kagak lah. Karena terlalu banyak. Terus masih dijalanin gitu. Ya karena cinta, kita harus terima konsekuensinya dong. Nah itu yang dikatain cinta itu goblok. Gue nggak pernah ngeliat emak gue nangis soalnya. Wah ini berat nih. Itu berat nih. Gue udah ngerasain. Karena sudut pandangnya dia dari background orang tuanya. Kalau gue lu dari pengalaman pribadi lu. Pengalaman gitu. pribadi sih. Karena dari nangis dulu. Karena apa dulu? Gue ngeliat gitu bu. Nyokap. Nangis kenapa gue bilang? Tapi balik lagi ke karakter orang juga gak sih? Maksudnya ada karakter cewek yang memang masalah kecil aja dia bisa nangis. Dan ada yang bodo amat. Ada yang kuat kayak ya udahlah kuat lah gitu. Tapi gue kan kalau cewek kan kebanyakan lo overthinking. Yang lu buat-buat nih. Iya. Ya, pemikiran memang. yang lu buat-buat, lu build sendiri. Iya. Wah anjing nih cowok nggak lagi sama gue, dia ngapain lagi ngewe ya dia? Dia lagi jalan pas ini sama cewek nih. Iya. Dia lagi ngapain ya? Lu kepikiran sendiri, kan nggak kebendung tuh perasaan lu. Iya. Lu nggak mungkin juga dong lagi overthinking lu ngechat, kamu lagi di mana gini-gini. Iya. Pasti cowok lu apa anjing? Iya. Bingung dong. Apa di rumah? Sampai yang cewek coba pak gini. Udah nangis. Tapi lu tipe cewek yang kayak gitu? Enggak. Oh enggak, gimana tuh? Gimana? Gue udah di titik gue yang capek. Lu mau jalan sama gue serius, ayo jalan. Komitmen bareng-bareng. Terima semua kekurangan gue. Terima semua busuknya gue, terima semua manjanya gue, segala macamnya gue, pokoknya jeleknya gue deh. Tapi kalau lu nggak mau silakan pergi. Tapi kan yang gue bilang ya, gue jatuh cinta sama orang tuh susah. Paling cuma yang kayak gue suka nih sama orang. Iya, kagum. Gue suka sayang sama cinta gue bedain ya. Gue bedain. Gue bilang gue jatuh cinta itu dalam hidup gue baru 3 kali. Tapi gue sayang, nyaman, misalkan nyaman gue sayang sama orang tuh gue udah sering, udah banyak. Makanya gue rada ya udah deh gitu kan, maksudnya kayak anjir gue rada nggak percaya untuk jalanin sama laki-laki tuh udah di titik yang capek banget. Kalau lo mau jalan ayo kalau misalkan enggak udah silakan pergi, bodo amat gue udah ya kayak udah bodo amat di titik itu. Asli gue yang kayak udah gue capek banget nih, umur gue udah segini juga gitu, mau ngapain lagi sih gue gitu kan, nyari apa lagi sih gue, nyari yang cakep mah nggak akan ada puasnya sampai mati juga. Mata laki-laki itu tidak akan pernah ada puasnya sampai dia tertutup tanah kuburan. Waduh. Tuh. Ini benar. Nggak akan pernah ada puasnya. Jadi masalah nggak? Misalkan lu punya cowok, lu berdua nih lagi makan lah, entah di mana dinner gitu. Cewek lu lagi scroll ngeliat cewek-cewek nih, lu marah nggak? Selama itu masih batas wajar, ya udah nggak apa-apa. Cewek. Tapi kalau misalkan dia yang kayak, tapi memang gue manusiawi. Iya. Gue manusiawi. Bener. Ketika dia mungkin lihat, tapi dia like, udah beda urusan. Ada gondok-gondok. Ada gondok, cuman kalau misalkan masih di luar, masih oke lah, nggak DM, dia nggak gimana. Ya udah toh juga. Perempuan itu bisa, lo harus tahu, perempuan itu bisa menyembunyikan semua masalah, semua yang ada, dia bisa nyembuhin dari dia. Aduh gue ngomongnya gimana? Perempuan itu gimana nih? Oh, udah seru nih. bisa punya muka 5. Mau dia Gemini, mau dia Cancer, mau dia Libra, semuanya bisa. Iya, makanya itu kan nggak ada. Tai. Kalau ngomongin zodiak tai lah. Tai, iya memang. Tapi perempuan bisa nyembunyiin itu semua. Semua orang tuh bisa jadi manipulatif soalnya. Gua Gemini. Orang yang menang gua apa? Manipulatif. Gue playgo. Terus gue bisa memutarbalikkan fakta. Siap. Jelek. Siap. Mentang-mentang Gemini tuh jadi jelek ini ya? gue. Padahal sebenarnya gue mah kalau udah cinta udah Berarti lo masih percaya cinta sejati ya? Masih percaya gue. Gue sih masih percaya sejauh ini, walaupun memang saat ini lagi gempar-gemparnya laki-laki yang fisiknya anjing, lu daki ontak nih, itu lu bisa selingkuh anjing gitu. Kenapa kalau cowok selingkuh itu jadi permasalahan yang kayak anjing banget nih cowok? Tapi kenapa kalau cewek selingkuh itu kayak fine aja? Iya, kayak hal yang biasa ya. Oke, gue mau ceritain selingkuh ya. Nih, gue ceritain ya. Gue punya cowok sekarang. Oke, cowok.
gue selalu overthinking. Gue ngerasa kayak gue yang malah takut ditinggalin. Sebenarnya mungkin malah dia yang lebih takut. Kebalikannya ya. Sebenarnya mungkin dia lebih takut kehilangan gue. Sebenarnya yang beberapa kali dia minta, maksudnya kayak nangis, wah apaan sih lo gitu kan. Terus kayak gitu ya. Di titik nih orang nggak bisa ngasih apa yang gue mau, nyari lah gue cowok yang bisa ngasih asli, yang gitu realistis ya? Gini loh, gue cinta nih sama cowok gue sekarang ya, gue cinta sama cowok gue nih, ya kan, gue cinta tapi gue nggak bisa manfaatin nih orang. Pertama, gue takut, gue nggak bisa, gue orangnya mandiri, gue nggak bisa yang diantar jemput ke rumah. Tapi ketika sama dia memperlakukan gue bener-bener kayak putri banget deh, pokoknya lu nggak boleh bawa motor sendiri, lu kemana-mana sama gue gitu kan. Cuman karena dia memang selalu ngasih apa yang gue butuhkan gitu, cuman kan namanya kita manusia mah selalu kurang ya kan. Benar, gak ada cukupnya. Nah ya kan, ketika dia udah gak bisa ngasih semuanya, gue masih merasa kurang nih. Dasar manusia egois, ya kan, manusia egois. Gue ngerasa kurang, gue nggak bisa nih minta sama nih orang, ya kan. Mungkin dari masalah materi nih ya, gue omongin ya. Gue jauh-jauhan aja kali ya. Dari masalah materi, gue takut untuk minta sama dia karena kebutuhan gue banyak. Akhirnya apa? Gue manfaatin orang, manfaatin satu laki-laki yang jujur di situ gue sama sekali anjing, apaan sih lu, gue gak suka sama lu anjing. Tapi karena lu ada tujuan tertentunya, jadi kayak ya gue cuma tujuannya ini doang gitu. Niatnya gue memang jahat. Untuk lo yang lagi nonton ini, maaf banget, sumpah gue emang ngomong sama dia, gue bilang gue cuma manfaatin keadaan, gue manfaatin ya karena realistis, perempuan butuh duit anjay gitu kan, maksudnya kayak perempuan butuh duit nih. Akhirnya tapi gue berani mengakui kalau gue salah dong. Benar, ya. Cuman di sini posisinya gue memang nggak yang kayak gue nggak jalan, gue nggak pernah ketemu sama nih orang, gue nggak jalan, gue nggak pernah ketemuan, gue nggak pernah teleponan, cuman chat, kamu ada uang jajan nggak? Aku transfer sekian, oke. Kamu ada uang, itu tiap hari. Sampai gue nyaman dong. Gue jalan sama orang yang gue cinta, terus gue ketemu sama orang yang royal. Yang bisa memenuhi kebutuhan lu lah. Bisa memenuhi kebutuhan gue. Padahal sebenarnya gue tinggal ngomong sama orang yang gue cinta, itu dia akan kasih. Tapi dasar gue manusia yang kekuasaannya nggak habis-habis, gue ngerasa anjing gue harus manfaatin yang ada nih gitu kan, mumpung lagi ada, mumpung lah ya gitu kan. Sampai ada di titik apa? Namanya bangke, kita kubur rapat-rapat, itu akan tercium juga. Ketahuan lah gue. Gue nggak panik. Gue nggak panik karena gue merasa gue nggak pernah sampai ketemuan sama nih orang. Gue nggak pernah angkat telepon dia. Gue nggak pernah ada, maksudnya nggak pernah ketemu face to face. Paling cuma kayak sekali mungkin face to face tuh gue sekali doang. Dan gue nggak ada yang niatan untuk mau kissing atau nggak ada. Karena memang niat awal gue udah jahat. Gue akan manfaatin orang karena orang baik gitu kan. Tapi ketika lu ketahuan lu mengakui. Gue mengakui. Dan lu bilang semua jujur. Gue bilang sama cowok gue bilang gue salah, gue bilang terserah. Maksud gue kayak gue ngomong kalau misalkan gue butuh, gue manfaatin orang. Gue cinta sama lu, gue nggak bisa manfaatin lu. Akhirnya gue manfaatin orang. Gue kan otomatis menyakiti dua orang dong. Orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang baik, yang niatnya baik untuk nolong gue, sama orang yang cinta gitu. Maksud gue anjing, gue goblok banget nih sampai akhirnya. Oke, dari situ gue ambil pelajaran. Maksud gue udah tanam sama diri gue sendiri untuk jangan sampai hal ini akan terjadi lagi ke depannya. Sampai akhirnya sekarang gue buka-buka, lo mau buka handphone gue terserah, silakan gitu kan. Lo mau buka, kan handphone gue tuh 2, ya kan. Mau lo megang handphone yang satu atau yang silakan buka. Cuman kan ada sisi buruknya juga nih sama orang yang gue cintai nih, ya kan. Orangnya nonton dong, kan gitu. Kalau maksud gue cuman, tapi kan ada juga hal yang bikin gue gondok sama orang yang gue cintai ini. Makanya gue ngerasa gue udah gak percaya nih sama lu gitu kan. Gimana sih caranya lu bisa bikin gue percaya lagi gitu kan. Jangan sampai gue ngelakuin hal yang sama lagi gitu loh. Tapi lu udah mengakui hal itu gak benar ya? Sekarang maksudnya gue udah mengakui hal itu gak benar. Pokoknya jangan ditiru deh gitu kan, karena kita akan nyesal nantinya gitu. Gue gak pernah ngelakuin yang sampai sejauh ini tuh yang kayak gitu tuh enggak, jahat yang kayak gitu enggak. Karena jujur dulu maksudnya keuangan gue tuh stabil, tapi di saat gue rendah tuh jujur ya
gue nyakitin orang tuh. Ya lu juga agak kewalahan buat ngadepin sendiri itu, ya, makanya akhirnya timbul kayak gitu. Itu dia, kayak gue minta maaf banget sama itu orang, gue minta maaf. Gue sama orang ini gue minta maaf, gue bilang gue jujur kan, gue bilang gue memanfaatkan keadaan. Gue juga takut kan, maksudnya gue sebagai perempuan tuh gue takut, anjir gue takut nih orang bakal nagih. Kita kan nggak tahu, iya kan. Ya. Kalau nagih akan gue ganti ya. Cowok gue pun tanggung jawab, maksudnya kayak cowok gue kan udah ceritanya sama cowok gue pun bilang kita ganti uangnya gitu kan, berapa uang yang udah dia keluarin buat kamu gitu kan. Sampai akhirnya gue bilang kayak nggak usah deh gitu kan, karena nih orang juga tulus. Terus juga nih orang langsung blokir gue nih semua. Dari situ pun, detik itu pun gue langsung ngomong sama nih orang, gue minta maaf, terus gue blokir, udah los. Jadi gue ngambil pelajaran dari itu, ternyata memang jangan sampai mesti kayak memang kepuasan manusia itu nggak akan ada pernah habisnya gitu kan. Makanya jangan sampai hal itu terjadi lagi sama diri gue sendiri gitu. Sebenarnya gue udah banyak banget juga nih ngasih tahu temen gue jangan selingkuh ya, jangan ngelakuin ini ya, tapi gitu padahal goblok kayak gue gitu loh melakukan hal itu, salah banget, gue salah besar banget. Tapi jarang loh perempuan ada yang mau ngaku kalau dia selingkuh. Iya benar. Jarang. Kalau gue mah gue mengakui, gue fair-fairan, gue butuh realistis, maksudnya kayak gue salah, gue mengakui, gue minta maaf. Kalau masih mau lanjut, ayo, yang enggak silahkan. Benar. Seru banget ya. Tapi kalau kita ngomongin soal pasangan, lu tuh tipe cewek yang kalau ngeliat cowok nih, kalau lu dengar sekomenik cowok yang kayak gimana nih? Gue ilfil. Iya, ya gitu. Lo tau? Cowok red flag lah. Iya, kalau okay. bahasa sekarang kan red flag. Gini. Gimana? Lo jalan sama gue seminggu, tapi tiba-tiba lo minta gue bayarin makanan lo. Gue akan ilfil. Bro. Oke, itu gue akan, apaan sih lo anjing gitu. Kalau enggak, lo minjem duit gue. Kita deket 2 minggu, lo minjem duit gue. Itu lo udah cut off lah ya. Bye, gue udah gak bisa. Oke, itu secara harga diri lo gitu kan. Itu secara perilaku. Kalau secara penampilan nih, cowok yang kayak gimana sih yang lo hindari banget? Dari gaya ini deh, gaya pakaian dulu. Iya, bukan fisik ya, kita nggak ngomongin fisik, muka gitu, enggak ya. Kalau fisik apa ya? Selera. Oke. Tapi kayak lebih penampilan nih gitu. Gue sendiri nggak pernah merhatiin penampilan, karena gue kalau udah nyaman bodo amat, mau pakai koloran kayak mau pakai kaosan doang bodo amat. Yang penting satu, apa? wangi, udah. Wangi bersih, udah itu doang. Kalau lu mau secakep apapun lu, mau sekeren apapun lu, mau sepatu lu mahal, outfit lu mahal, bermerek, kalau lu bau, no. Tapi kalau buat yang mau deketin Eca, tungguin dia putus, terus minimal wangi. Pada wangi dan mendingan. Tapi nggak apa-apa, nggak punya duit. Misal gini, wangi, tapi dia kalau kemana-mana pakai training ini nih, training sekolah. Nah tuh kan, training sekolah pakai flanel kotak-kotak gitu, gimana? Posisinya malam apa siang? Siang. Nggak dulu deh. Anjing lu. Nggak gitu juga pilihannya ya. Sudah. Nggak sih, gue nggak macem-macem sih. Yang penting satu, mau lu hitam mau lu. Gue sih sebelumnya memang udah ngejalanin hubungan yang kayak, ini orang nggak cakep. Bisa dibilang orang-orang tuh kalau ketemu gue sama dia nih ketika gue lagi jalan, Kopi susu. Beauty and the Beast. Serem amat tadi cowok. Sumpah. Tapi kenapa gue cinta? Itu salah satu orang yang gue cinta. Tiga ini, salah satu orang yang gue cinta. Tapi kenapa gue cinta sama dia? Karena apa? Walaupun dia seperti itu, walaupun dia bisa dibilang dekil, hitam, tapi sumpah tulus, baik, dan yang satu wangi. Doang. Berarti lu mempatahkan stigma bahwa cewek itu nyari yang good looking, yang bagus. Cewek tuh pengen nyari cowok tuh yang stylenya oke. Perkembangan zaman lu matain itu ya? Enggak, gue mah enggak. Mau secakep apapun cowok itu, kalau misalkan dia yang gue bilang tadi nggak bersih gitu, misalkan kayak anjir bau. Ya berarti lo penting enak dilihat sama enak dilihat sama wangi, udah gitu doang. Yang bener-bener aja deh gitu. Iya, kayak gitu. Karena gue nggak, maksudnya gue nggak mandang fisik ya. Gue kalau udah tertarik sama satu orang, misalkan nih gue nongkrong sama teman-teman gue tertarik nih sama satu orang. Walaupun di sebelahnya atau di belakangnya atau di depannya ada sekitaran itu ada cowok yang lebih cakep dari itu, kalau gue ada tertarik sama satu orang, ini orang harus dapat sama gue, dan lo harus tahu hokinya gue sama dapat terus. Saya gak lo? Bahaya nih. Dulu nih gue cerita nih. Dulu gue lagi nongkrong, ya kan? Gue nongkrong, ada satu cowok lagi main band. Dia salah satu orang yang gue cinta juga. Kan ada 3 nih, ya kan? Dia salah satu cowok yang gue cinta juga. Dia main band, ngisi live musik gitu. Ya, kalau nonton sorry nih ya gitu. Dia main band, dia vokalis kan. Karena anjing nih cowok manis juga nih dilihat-lihat ya kan.
gue tertarik nih padahal drummer, gitaris sama sebelah tuh cakep juga, cuman keren lah ya. Gue udah tahu sama lu tahu gue ngomong apa sama temen gue dalam waktu 24 jam nih orang bakal DM gue. Gak usah waktu 24 jam, 3 jam kemudian dia DM gue. Besok ada kita jalan. Keren gak gue? Hokinya gue seumur hidup gue tuh kayak gitu. Keren kan? Gila, gini. Sama. Malah lu kayak gitu juga. Ada gitu. Yang tadi, yang Gue mau korek dong. Guru Bimba. Apa? Gue kelas pagi di kelas malam ketemu emang kagak. Cuma dari akademik doang. Yuk. Kelas malam udah cakep tahu. Wah serius. Wah. Nah beneran. Siapa namanya? Gue cari nih. Namanya aneh sendiri emang. Namanya ada sendiri ya? Aneh sendiri. Gue apa Bun? Masih hafal gue namanya. Cewek ini nggak mungkin nih cewek, ya kan? Tapi apa kata ketiga namanya nih? Tapi ini cewek nih. Coba dah kita temuin, kita masuk kelas malam ya gitu. Ada satu matkul yang ngajarnya itu kelas malam. Datang lagi ke kampus. Datang telat dong biasa. Masuk cepet. Yang mana sih? Yang cakep? Ngata depan gua. Oh ya, Depan gua. Ceweknya nih. Oh, cakep. emang cakep. Cakep. Ya, Cakep kan? Cakep. Itu Oh, gue iya. akuin. Itu Oh, seleranya iya. Bayem. Begitu dah. Oh ya, terus. Cakep. Gua ngomong sama teman gua, langsung kampus. Namanya Kucing. Iya. Boleh juga nih Cing, gua bilang. Mau gua juga, wes. Rebutan kita, gua bilang. Yes. Udah tuh. Gua punya teman namanya Radit di kampus. Nah ternyata si cewek ini, gua nggak tahu lah. Itu udah deket banget Sama si Radit sama ini. si Radit ini. Oh. Apa mungkin dia ketemunya kelas malam kali ya? Jadi ngobrolnya intens. Iya. Selesai kelas, dia balik jemput cowok. Gue nanya dong, Siapa? itu siapa? Cowok. Pupus dong harapan gue harusnya. Anjir pupus. Harapan gue udah nggak bisa lah udah cowok gitu kan. Beberapa hari kemudian, gue nongkrong lah malam-malam. Tiba-tiba di chat di WA. Kenal gue nggak? WK. Wah, lompat dong lu. Kagak tahu. Oh, belum tahu Belum ya. tahu. Ini siapa dah? Bukan gitu ya kalau kayak gelas ya. Ini siapa dah? Masa lu nggak tahu gua sih? Gua orang tercantik. Dia ngomong gitu. Gua orang tercantik di kampus. Apa sih nggak jelas banget. Kelas gua cowok semua gua gituin kan. Oci gua gituin teman gua. Ada satu cewek dong tuh dia. Oci dia tuh. Oci tanda-tanya. Wah gua bilang aja. Wah nggak jelas lu gituin kan. Terus dia tiba-tiba gua Eka Putih Prijanti lalu ya udahlah ini udah mati ya. Oh ya. Dari situ kita intens deh. Intens. Jadi. Ya. Tapi gue nanya dong sama cowok. Apa tuh? Cowok itu sebenarnya ketika dia udah jatuh cinta sama satu cewek, beneran jatuh cinta atau memang ketika dia ngeliat cewek yang lebih dari ceweknya ini, dia masih bisa bukan membuka hati sih, lebih yang kayak anjing nih cewek. Sebenarnya gini. Kalau mau jawaban yang tepat, dengan kita berdoa. Karena lu akan jawab. Oh iya. Coba lu dulu deh. Lu dulu deh. Ini sama orang yang tepat ya. Oke, gimana? Kalau gua modelnya, kalau udah satu. Nah, Mungkin cewek temen. Oke. Dan gue tahu itu yang gue chat udah punya cowok dan cowoknya temen gue dan gue tahu. Ya. Oke. Salah nggak gue berarti- kalau ngechat? Tanya, itu di mana? Gitu. enggak lah. Gitu. Terus? Nggak salah dong. Iya. Karena kan gue nanya nih, lu di mana? Gue ngajak lu nih, Iya. lu kan Iya, mikir iya. gue pasti. Gitu. Cuman- Gua ajak. Kalau gua gini, misal gua udah jatuh cinta, gua punya pacar nih, satu nih cewek gitu. Kalau dibilang bisa gak sih suka lagi sama cewek gitu kan?
kalau dibilang ketika gue ngelihat pertama kali cewek ada suka, cuman sebatas suka doang. Nih, kayak sukanya di sini doang nih. Iya, di mata doang kayak doang. wah, Ya yang ini cakep seperti nih. gue bilang tadi kan, Ah. mata laki-laki nggak akan pernah puas. Iya, ih cakep nih gitu. Tapi kalau lu ngomongin soal hati, yang cakep belum tentu dapetin hati gua Iya, gitu. oh, oke. Jadi kalau kita ngomongin beda nih, kalau laki tuh gini, laki tuh bisa ngebedain mana yang suka karena hati sama suka karena penglihatan. Iya, oke. Jadi kalau misalnya oke lu boleh cantik, tapi hati gua yang dapetin cuma dia. Iya, gitu. iya. Lu gua akuin lu lebih cantik dari cewek gua, Iya. tapi lu nggak bisa dapetin hati yang didapetin sama cewek gua. Tapi ketika cewek ini ngegodain lu, Nah itu bisa jadi lain cerita lagi nih ke depannya, gua nggak tahu deh, tergantung kuat-kuatan iman kalau begitu. itu iman dong. Hah? Berarti iman dong. Iya, jatuhnya. karena gini om, kalau gue ngeliat tergantung momen juga yang terjadi. Iman atau kesetiaan? Kesetiaan. Kesetiaan lah. Iya, kesetiaan. Karena kan zaman sekarang setia itu ya kayak gue sendiri. Iya, deh, tapi gitu gini, kan. kalau gue jujur deh, kalau misalnya momen itu berpengaruh banget dan bisa ngebuat gue kayak, ih anjing kok jadi timbul ya, Iya. mungkin bisa terjadi. Tapi kalau momen cuma sekedar nongkrong atau momen sekedar dia cuma nyapa gue saya hai doang, Tapi halo. nih cewek gatel nih sama lu. Wah kalau kegatelan gue nggak bisa sih. Gue justru Kalau makin, gue tendang. Ilfil. iya, makin ilfil. Iya. Karena kalau gue tipe cowok yang gue tuh pengen ngedeketin cewek, gue yang ngedeketin cewek, bukan Iya. cewek yang Cewek. ngedeketin gue. Itu. Oke. Itu. Itu. Tapi lu kalau dikejar ilfil gak sih? Ilfil. Ih, Mau sama cakep. kayak gue dong ya. Berarti kalau Mau misalkan cakep. dikejar tuh ilfil ya. Tergantung sih. Tapi kalau gue Kalau udah overload banget, berlebihan gue udah. Iya. Kalau udah kayak nggak jelas nih. Udah aneh. Kayak gini. Kan kalau gue kan selalu gue tuh emang jahat dah. Gue pengen gue jadi cowok jahat tuh kadang. Gue kadang kalau ngechat cewek, bisa tuh gue ngechat cewek sampai yang dia wah cintaan nih. cintaan cewek. banget. Sama Pincut gua. banget dah ya. Ah. Gue bisa yang tiba-tiba besokannya tuh udah yang Gak ada lagi. kayak udah nggak ada. Oh gitu. Ah. Ntar ceweknya nih yang ngebredel di chat tuh dradot Iya. dradot gitu. Kalau dia nanya ke temen gua yang deket banget sama gua, it's okay. Tapi kalau nih si cewek tolol ini ngechat ke orang lain yang Yang baru gak kenal dekat gua, sama lu, harus yang nanyain lu. Wah udah. gua gomelin. Lalu kamu cari tau gua? Kan lu lihat sendiri kan, gua selalu sama siapa? Iya, iya. Itu kejadian soalnya ada. Iya. Lu kenapa nggak cari acong masuk gua? Gua lagi ngentot tuh setahun sama acong gitu kan ibaratnya di lereng. Iya. Setiap hari bangun tidur ketemunya acong, bangun tidur ketemunya acong. Editanya bukan acong ya? Iya. Tapi ya gue lebih seneng orang yang gue pernah ngomong sama lu, gue lebih seneng sama lu, lebih baik nanya sama gue kalau lu pengen tahu tentang gue dibanding lu nanya sama teman baik gue. Tapi kan karena dulu gini maksudnya kan dia ngechat nggak gue balas. oh, Kan oh dia kondisinya nyari, gitu. oh, Dia oke. nyari dong, nyari tahu. Ini gua tuh kemana sih? Iya, iya, iya. Dia nyari onnya ke orang yang Gak deket sama lu. Oh, oke. gua gitu dan Oke, oke. Oh, itu jadi udah cabut deh lu gitu Iya, ya. iya. Tapi tadi kalau ngomongin soal jelas. penglihatan cowok ya, dari sepanjang gua jalan tadi dari Cinere ke Bogor ini, itu udah berapa perempuan jadi bahan omongan gua sama Bayem. Oh iya. Jadi gini kalau Nah. cowok, tapi emang gua akuin emang. Bogor tuh gua nggak tahu gimana caranya dapetin cewek Bogor. tuh iya, gimana tapi Bogor dapat pengakuan dari gua sama Bayem perempuannya the best. The best emang. Sepanjang jalan memang, gua akuin ya, Yem. memang karena orang-orang caranya. Bukan Bogor, Sunda. Sunda, iya, bukan Bogor, Sunda. Sunda yang kebetulan kita dapetnya Sunda Bogor nih Iya. gitu. Iya. Contohnya gua. Ya. Tapi Contohnya gua. kalau gua pribadi, gua kalau disuruh milih bukan mau rasis atau gimana soal suku atau daerah ya Iya. asal gitu. Tapi kalau disuruh milih Sunda kayak gua bakal nomor satu paling atas gitu. Saya ada pilihan cewek nih, Sunda, apalagi ya, misalnya Batak, Betawi, Jawa gitu. Kalau gua nih, Sunda udah on the top banget tuh deh. Kenapa tuh? Gua. Gini, kalau Sunda tuh manis ya. Iya. Kalau gua ngeliatnya manis banget ya. Dan lemah Pengen lembutnya buat- itu sih. pengen buat jilat. Iya, pengen dicium nggak lepas-lepas pokoknya. Anjir. Iya. Demi. Itu. Karena tadi gue di sepanjang jalan aja sama Bayem berapa perempuan yang Dan kiri dan kanan dan biru. Gitu Oh, kan? iya? iya. Nah, jadi gini kalau Kelalatan matanya nah, emang. tapi kalau cewek gini gak? Kalau cowok mungkin nggak tahu ya, tapi sejauh ini sih gue sama temen-temen cowok gue kalau kita lagi di jalan di motor nih, apalagi sama Bayem gitu, pasti kita mantau perempuan. Oh ya. Cuman sebatas kayak, ih, cakep gak nih Yom? Cakep gak ya? Menurut lu gimana Yom? Coba Yom, pantau, kita cek kok cakep gitu. Nah lu perempuan suka gitu gak sih kalau di jalan? Sama aja sebenarnya, selewat doang. Iya, tapi Selewat sampai doang. ngomong gitu sama temen, lihat gak ganteng gak? Iya, selewat Gitu. doang, iya. Cakep tuh gitu kan, Iya. cakep tuh. Gitu sih. Apa gue pernah digituin ya sama cewek kalau lagi di jalan?
Jadi Berat nih cowok. Iya. Apa serem banget nih cowok. Ya kan semua orang punya tipenya masing-masing. Yang Bener. ketika misalkan gua ngeliat lu walaupun lu udah keren, gua nggak suka ya Iya, udah. iya, Tapi gitu. kalau ada orang yang Suka mungkin sama suka sama karakter iya, lu. karakter atau tipe gaya lo itu ya pasti dia akan akui dia suka gitu. Sebenarnya suka sama kagum kan beda ya. Beda. Ada orang yang mungkin cuma kagum aja nih, gua kagum nih sama lu Ya, gitu kan. karena lu, kepribadiannya, iya, karena apanya gitu. kayak gitu-gitu. Oh, tapi menarik sih emang Sunda tuh. Kok Ampun-ampunan bisa? gitu. Nah gini Ah, yang lucu tuh. Lebaran kemarin. Saya cerita. Jadi adanya bokap gua kan dari pagi sama orang Ya. Ciawi. Siapa? Adanya bokapnya dia. Oke, terus Kan ya gitu dah cerai. Nikah lagi sama Ada lagi sama orang Jawi. ya. orang Ciawi. Punya anak, Bray. Waduh. Punya anak 2 biji. Waduh. Cewek semua. Masya Allah. Ada yang paling kecil. Emang lucu banget itu. Oh, yang Masih kecil aja udah lucu Iya. nih. Bulat empoknya. Waduh. Astagfirullahaladzim. Ampun-ampunan. Sumpah itu mah. Kalau pengen gue bisikin gitu. Gue mau nanya dong sama lu. Boleh dipacarin sih gitu. Gue mau nanya dong sama kalian. Eh, Pandangan kalian seorang ke seorang single parent tuh kayak apa? Ini gue nanya serius nih. Oke. Kalau gua ya, gua nih pribadi gua nih, maksudnya gua. Kalau gua selagi ini karakter si perempuannya sesuai dengan gua, sejalan sama gua, terus gua udah percaya sama dia, gua nggak peduli. Oke, tapi kan Backgroundnya gimana gua nggak peduli. Kalau gua, tapi kalau misalnya dia udah sebenarnya alasannya sih bukan masalah single parent atau enggaknya, tapi lebih ke karakter si perempuannya. Tapi memang kadang yang sulit itu nantinya kita kan nanti nih kalau kita serius berhubungan itu kan urusannya bukan lu sama gua lagi, iya. tapi ada keluarga lu sama keluarga gua nih. Gitu, bukan soal lu sama gua. Kalau lu sama gua mah gua bodo amat. Iya. Gua mau nyari perempuan juga. Ya sekarang gini deh, kan seorang misalnya, oke terima kasih. Siap. Misalnya gini, Nah, lu udah bisa nerima gue nih, ya kan? Tapi ah. kan belum tentu orang tua lu bisa nerima gue. nah, Ya kan? Satu. Oke. Benar. Tanggung jawab lo nambah, tapi lo percaya gak sih ketika tanggung jawab lo nambah, rezeki lo nambah? Betul. Makanya gue sebel banget sama orang-orang yang mandang misalkan mandang seorang single parent tuh hina. Nah, ini lu Gue sebel ngomongin banget karena menurut gue apa ya, itu kan bukan keinginan dia, itu Betul. sudah takdir. Bahkan kita hidup ya kita nggak bisa menentukan Ya, apa kan, milih kita kan, benar. sampai detik sekarang aja pun ya itu udah jalan takdirnya Tuhan Iya. kan, kita nggak bisa nyelan. Tapi gini gak sih, kita nggak bisa mengatur sudut pandang orang terhadap kita, iya, gitu kan. memang. Apalagi mungkin kalau lu ngomong dengan anak-anak seumuran kita bisa masuk kayak gitu. Iya. Tapi kalau kita ngomongin sama orang tua nih, ini kita Iya. ngomongin soal fakta lapangan ya, Fakta, soal ya. kita ngomongin soal kejadian yang nyata gitu. Iya. Mereka orang tua tuh pemikirannya kan kolot. Kita Kolot, sepakat iya, semua kan, orang tua memang. tuh pemikirannya kolot. Kadang orang tua tuh nggak peduli soal, mohon maaf misalnya kayak anta kalau anak gua sama lu, anak gua rezekinya makin nambah nih gitu, misalnya kalau tadi lu bilang kan. Tapi kan Ya. orang tua kan pasti mikirnya udah kemana-mana duluan. Nah makanya balik lagi, tugas seorang laki-laki tinggal gimana cara ngasih pembuktian dan keyakinan Itu terhadap dia. orang tuanya Karena sendiri. itu udah tanggung jawab lu dong. Betul. Ya kan, kita ngejalanin ini itu tanggung jawab lu untuk ngomong sama orang tua lu. Itu Betul. bukan tanggung jawab gua dong. Karena memang kita kan udah saling komitmen. Iya. Itu udah misalkan itu udah tanggung jawab lu, ya udah lu giliran lu ngomong sama orang tua lu. Yang penting mungkin Ah. si perempuan ini udah ngomong sama lu Betul. dari awal. Itu udah Iya. tinggal balik lagi. Ya lu seberapa mau lu all in terhadap usaha dan pembuktian lu aja Iya. sih Tapi gitu. sekarang kebanyakan laki-laki tuh milih. Dalam milih. segi apa nih? Jadi gini, dia busuk, hidup lu busuk, belakangan lu hidup lu busuk. Misalnya nih, ya kan. Tapi lu pengen dapetin perempuan yang baik. Salah gak? Iya sih. Padahal itu- sebenarnya menurut gua ya, itu bisa kita ambil pelajarannya, ya udah kita bisa rapihin nih cewek gitu misalkan. Iya. Kenapa lu nggak coba mikir ke situ? Jangan lu mandang misalkan kayak hidup gua merasa lu merasa keren, merasa baik, merasa hebat. Sampai Gua lu nggak harus pantas, milih. iya. Ya, lu merasa nggak pantas untuk perempuan yang yang bahasa Ya. kasarnya berantakan lah berantakan gitu. gitu. Padahal sebenarnya bisa lu rapihin bareng-bareng. Tapi itu udah insting manusia gak sih dalam segala hal, bukan hanya memilih soal pasangan doang. Bahasa kasarnya gini, kalau misalnya ada yang sorry nih ya, misalnya ini kita ngomongin soal insting manusia ya, ada yang lebih bagus bahasa kasar, ada yang lebih
Jadi kita ngomong soal bagus buruk ya. Iya. Kalau ada yang lebih bagus, kenapa harus ada yang buruk? Gitu. Iya. Itu insting manusia. Cuma kan balik lagi keyakinan hati si manusianya gimana gitu. Kalau dibilang cowok pengen dapetnya cewek yang baik, kayaknya semua cowok pengen dapet cewek yang baik gitu kan. Cuman kan kalau kita apalagi kalau kita ngomongin soal takdir, siapa tahu dia udah takdir kita, jodoh kita, ya berarti kan kita udah nggak bisa merubahnya nih. Yang harus dirubah apa cara kita buat berubah dianya aja. Itu dia maksud gua. Kenapa nggak banyak laki-laki yang kayak gitu? Ya nggak bisa kan, tadi kita udah ngomong perspektif orang tuh kita memang beda. Sudut pandang nggak bisa. Sudut pandang sih. Ada kekuatan orang tua tuh lebih kenceng soalnya, nggak bisa dilawan. Feeling ya. Cuman maksud gue gitu loh. Ketika apa? Nyokap tuh ngomong, lu ngapain berjanda gitu ibarat ya. Ya lu ngapain nama duda lah gitu. Nah dia bisa cari kenapa bermasalah tuh. Pasti pikiran ke situ sih memang. Karena kolotnya itu. Nah itu tuh yang nggak bisa dilawan kan. Kalau lu ngomong gini, gue cari jawabannya. Entar kalau udah dapat nih, gue balas lo. Nah gue tanya lagi nih, kalau udah dapat jawabannya, bener? Tanya, gue tanya lagi pasti, beneran gak mah? Semua. Emak gue pengen kemana nih? Bu, kalau ini ntar married sama cewek tato gimana? Tatoan, ya santai. Santai aja, jangan pakai otot gitu. Tapi emang itu sih pemikiran orang tua tuh udah sebenarnya gini, terlepas pemikiran orang tua itu benar atau salah, yang pasti itu nggak bakal bisa dilawan. Itu orang tua. Lu bilang nih orang tua kita salah nih kalau kata dia udah A, nggak bisa kita bantah. Cuman ketika orang tua kita salah, masa kita nggak bisa ngasih tahu orang tua sih? Nah caranya bukan dikasih tahu orang tua tuh, kasih pembuktian. Oh iya, pembuktian dong. Iya, karena orang tua tuh nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Pengen gini, nggak gini loh. Nah, nggak bisa tuh. Ayah nggak gini loh. Iya. Jadi kita nggak balasnya dengan karya ibaratnya. Iya. Balasnya Gitu. karya. Itu orang tua. Dong, harus buktiin dong. Itu orang tua. Gini, makanya pride gua pas lebaran kemarin. Oh, gue punya pride gua anjing. Gua ngerasa gua bisa nginjek orang tua gua nih. Gitu. Yang pada akhirnya bukan nginjek sebenarnya. Iya, lu sengaja pembuktian ya. Jujur sama lu nih berdua gitu. Anjing. For the first time gue liat bokap gue nangis anjing depan mata gue. Betul. Itu kan berarti dari pembuktian. Karena orang tua tuh gak bisa. Makanya kenapa selalu ada pepatah ketika lu depan orang tua lu jangan pernah lu kepakin sayap lu gitu. Nah itu salah satunya karena lu kita nggak usah ngomongin soal hubungan deh, soal pengetahuan kita aja nih. Kita kan anak modern nih, orang tua kita kolot nih. Kita kasih tahu secara pengetahuan kemodernan kita jauh lebih unggul dong daripada orang tua kita, itu pasti. Tapi ketika kita kasih tahu tetap nggak bakal masuk. Kalau misalkan kita nih, misalnya kita di posisi tetap nggak direstuin nih. Kalau misalkan kita tetap nggak direstuin dan kita tetap fight ke orang tua kita, padahal kita udah ngebuktiin gitu, dan orang tua kita tetap nggak setuju. Nah ini. Apa yang mau ngapain? Kalau gue ya, itu tinggal balik lagi kuat-kuatan dari pasangannya, karena gue pernah ngalamin ini. Jadi. Tapi kan katanya. Hati manusia tuh kayak batu. Kuatan cinta. Nah itu makanya tinggal kuat-kuatan si kedua ini aja. Ya sebenarnya kan kita udah nyoba nih, karena kan yang gua tahu hati manusia itu kan kayak batu. Mau lu tetesin terus-terusan pakai air itu batu bakal bolong, sama kayak hati manusia. Bener. Kita udah berusaha nih, tapi tetap tidak ada jawaban dari orang tua ini misalnya. Nah itu berarti gitu. tinggal kuat-kuatan lu apakah kuat sampai kapan? Sedangkan kita akan buang-buang waktu. Nah itu makanya balik lagi secara tidak langsung ketika lu bilang mau sampai kapan, lu mengundurkan diri dong. Kenapa nggak ada simpelnya? Kita kawin lari dah gitu. Nggak bisa kan kayak gitu, karena gini gue pernah mengalami rubuh lah rumah lu. Kawin lari lu punya rumah mau rubuh mati berdua. Kalau gue gini, gue pernah mengalami gitu di posisi dimana gue karena kan memang nggak ada ridho dari orang tua kan. Jadi gini, gue pernah ngalamin nih, gue ngadu restuin sama orang tuanya pasangan gue lah. Dan gue sama dia sama-sama yakin nih, anjing bisa gitu, ayo enggak, gue bisa tahun pertama masih kuat. Tahun kedua masih kayak dikit nih kuat gitu. Akhirnya di tahun ketiga dan keempatnya kita ngelihat kayak udah mulai kendor nih, dan akhirnya ya si perempuan ini akhirnya menyerah dengan sendirinya. Tapi kalau ada di posisi perempuan zaman sekarang, laki-laki yang susah untuk maksudnya si perempuan ini misalkan nggak direstuin sama laki-laki kan rata-rata begitu kan. Laki-laki maksudnya jarang ya kan, laki-laki yang selalu ditolak. Tapi kalau misalkan perempuan yang ditolak, apa pandangan?
Oh itu gua. Padahal Enggak, kalau biasanya kan yang tadi gua bilang. Laki-laki yang kayak lu nih datang ke calon mertua lu, ini sih punya apa lu? ini si Alif ini kalau apa sih gitu. Perempuan gimana, lu mau gimana? Yang tadi kita cerita berarti. Ya gimana? Yang tadi gue bilangin. Coba buktiin nih. Apa sih emang gitu? Emang kamu butuh apa? Tapi kan perempuan nggak bisa gitu. Bikin candi. Saya bikinin candi perempuan loh. Ini perempuan loh. Ini perempuan. Iya beda ya. Beda ya, perjuangannya beda. Masa perempuan memperjuangkan laki-laki? Nggak ada ya. Masa perempuan susah sih sulit. Ya mungkin makanya besok kalau ke rumah diajak ke rumah. Ngepel cipiring. Pakai lakuin. Tapi benar. Mungkin biasanya, mungkin dengan salah satu cara itu mungkin. Wah, gimana ya? Cara ngambil hati calon mertua tuh biasanya dengan tindakan kayak misalnya lu datang ke rumah dia, misalnya bawain makanan. Tapi ketika tuntutannya bukan itu gimana? Tuntutan dari orang tua itu yang lain gitu. Wah, hal itu lain. harus. Iya, kayak apa deh? Iya, itu harus Contohnya? Ya, contohnya apa? Pendidikan kita rendah. Ya, sekolah lagi. Kalau gue nggak mau karena gue ngerasa nyokap gue aja, orang tua gue aja bangga punya gue sejauh ini gue mandiri, sejauh ini gue berdiri sendiri gitu ibaratnya. Ada kata terlambat untuk belajar. Ayo sekolah lagi. Itu memperjuangkan. Menurut gue bukan tugas gue sih, tugas laki-laki itu. Gimana caranya dia bisa? Lo harus sebenarnya pembuktian sih. Lo harus ngebuktiin kayak gue nggak berpendidikan. Sebenarnya tugas itu lebih ke laki-lakinya dong. Laki-lakinya harus bisa, maksudnya itu kan orang tuanya dia harus bisa membuktikan ke orang tuanya kalau perempuan itu baik buat dia. Iya, tapi kalau laki-lakinya udah ngasih pembuktian, nggak tahu Sariam. Misal si laki udah ngasih pembuktian ke orang tuanya, tapi perempuannya nggak berubah. Ya percuma dong laki-laki ngasih pembuktian juga ngeyakinin kalau perempuannya juga nggak ada niat untuk memberikan pembuktian juga. Misal gua nih lakinya nih, ya kan, mak gua ngelarang lu nih kayak lu pendidikan lu rendah gitu kan. Gue bilang sama mak gue, mak, udah dia mah nggak berpendidikan juga tapi pola pikirnya bagus, adab lu bagus gitu. Tapi secara tidak langsung di saat yang bersamaan lu menunjukkan adab lu nggak bagus, perilaku lu nggak bagus, ya gue jadi percuma dong. Bebusa juga sampai tolol gue ngomong nih ya kan, nggak bakal ngaruh. Tapi kalau gue bilang, mah, udah dia mah nggak berpendidikan, dia mah lulusan SD misalnya, tapi dia attitude-nya bagus, ini bagus. Nah lu ketika ketemu mak gue, lu ngebuktiin itu tuh. Berarti intinya satu, berbuat baik, udah itu doang. Nah, iya. Nah kan sebenarnya tugas laki itu bukan ke orang tuanya. Ke orang tua si cewek. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Ini si cowok nih. Cowok lu diterima enggak sama keluarga lu? Udah dong. Itu dulu maksudnya nih. Oh, itu udah clear berarti kan. Udah clear. Ya udah nih. Jadi gini, tapi gue ngerasa enggak adil ya. Ini cowok diperlakukan di rumah gue. Wah. Tapi lu nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Itu lu adil sebenarnya. Itu maksudnya. Iya kan gue ngerasa begitu ya. Gue kan ngerasa begitu maksud gue. Kalau lu ngerasain kayak gitu benar. Gue ngerasa nih cowok, wah anjir keluarga besar gue udah tahu, teman-teman dekat gue udah tahu, dan maksudnya tuh nyokap gue tuh udah memperlakukan yang anjir perhatiannya tuh udah sama kayak ke anaknya. Iya, sedangkan gue di sana nggak dapet itu semua gitu kan. Perihal karena memang mungkin gue nggak tahu ya. Terus isu dari keluarganya, entah si laki-laki ini memang punya masa lalu yang buruk dan maksudnya kurang diterima di keluarganya sampai akhirnya dia menyamaratakan perempuan, itu kan menurut gue salah dong. Ya kan, harusnya kan dia nggak menyamaratakan semua itu. Dia tuh harus bisa lihat. Sebenarnya gue tuh pengen ngejelasin nih ke orang-orang yang sebenarnya so tahu tentang hidup gue. Gue tuh berjuang sejauh ini loh gitu kan. Gue tuh selalu pengen ngejelasin ke orang-orang tuh kayak gue capek loh gitu kan. Gue yang kayak gue udah nggak bisa definisiin capek gue kayak apa. Lu nggak tahu tapi lu bisa-bisanya ngejudge gue kayak ini cewek nggak bener karena ngerokok, pakai kerudung karena ngerokok. Padahal pakai kerudung itu kan bukan menjadi malaikat, ngerokok pun bukan penentu sifat. Betul nggak? Gue sepakat. Iya kan, sepakat dong. Sepakat. Tapi kenapa bisa ngejudge-nya tuh sejauh itu, tau gak? Padahal sebenarnya nih rokok ini tuh kerjaan gue, hidup mati gue. Gue ngerokok ini tuh untuk gue sendiri, keberlangsungan hidup gue dong, untuk ngehidupin keluarga gue. Dan lu tahu apa gitu maksud gue? Kenapa lu bisa-bisanya ngejudge kayak gitu? Kalau gue nih posisi gue,
gue tuh sekarang di tahap sama, gue juga dulu mikir kayak anjing orang ngomongin gue kayak gini gitu. Tapi yang sekarang kira gue pahamin adalah kita nggak bakal pernah bisa keluar dari yang namanya omongan seseorang. Itu sebaik apapun kita. Nah yang makin bikin gue tambah yakin adalah nih, sorry nih gue nyangkut ke agama nih. Bahkan Nabi aja itu hidup udah mulia banget. Udah bener banget dah. Udah kurang bener apa lagi. Tapi dia masih ada aja. Masih ada. Nah itu yang akhirnya ngebuat gue kayak selagi gue masih hidup di dunia ya jangan berharap lu bakal dapet pujian terus. Jangan berharap lu lepas dari omongan-omongan orang, omongan-omongan tetangga. Karena kita nggak bisa nutup mulut orang satu persatu. Nah itu yang harus kita rubah adalah, gue sepakat sama kata-katanya Coki Pardede yang dia bilang ketersinggungan itu adalah pilihan kita. Kita mau ngambil ketersinggungan itu atau enggak, itu pilihan ada di kita. Misal lu diomongin, lu cewek ngerokok gini-gini nggak bener lu gitu. Nah pilihannya sekarang ada di lu, bukan di omongan dia. Lu mau ngambil omongan itu jadi penyakit buat hati lu, atau kayak bodo amat kok lu sirik sih sama gue, yang penting gue nggak nyusahin lu, udah selesai gitu. Itu tuh lebih kayak sekarang tuh, makanya gue suka banget sama si Coki Pardede yang bilang bahwa ketersinggungan itu adalah kita yang menentukan. Lu dikatain nih misalnya Bayam, lu tolol amat sih. Nah, pilihan ada di Bayam. Bayam mau ngambil gue bener tolol apa kayak lu yang tolol dah, ya itu kan pilihan dia. Lah ngapa ngentot? Ngapa ngentot? Ah itu kan ada pilihan kita gitu. Makanya kayak tadi sempat gue bilang masalah hujatan juga dimanapun itu sebenarnya balik lagi ke kita sih. Kita mau ngambil itu sebagai sebuah hujatan atau kayak lu apa sih gitu kan, cukup di situ gue udah selesai gitu. Ya gue nggak peduli, gue nggak kenal lu gitu. Tapi kan manusia tuh beda-beda, karena gue rasa lu kuat, gue bukan malaikat nih, tapi lu kuat nih. Gue ngerasa gue nggak kuat karena gue udah ngejalanin hidup tuh yang kayak lika-likunya tuh mungkin di 20 sampai detik ini gue 26 tahun gue hidup selalu bisa dibilang apa ya, gue hidup sendiri. Walaupun ada orang tua gue ngerasa sendiri, walaupun ada temen gue ngerasa sendiri gitu kan. Karena gue ngerasa gue susah pun ya gue sendiri. Nah, gue berdiri sendiri. Sebenarnya balik lagi kalau kita tarik lagi nih ya, itu sebenarnya ya balik lagi the power of mindset sih. Kalau lu bilang kalau di dalam pikiran lu nanemin itu sampai kapanpun lu bakal terus ngerasa capek. Ngerti gak? Kalau lu selalu nganggep gue capek. Padahal sebenarnya orang tua kita tuh peduli, pasangan kita tuh peduli, cuman karena kitanya sejauh ini udah ngejalanin hidup yang gagal terus jadi kita punya mindset anjing gue nggak punya teman, anjing gue nggak punya keluarga gitu. Itu kan ditanam terus. Karena pikiran negatif gue dong, pikiran kotor gue dong. Caranya caranya ngapus itu semua. Gue harus apa? Misalkan kayak gue harus dapat pasangan yang bukan dari tindakan, bukan dari perilaku, bukan dari sendiri, tapi dari pikiran diri sendiri. Itu yang harus lu rubah sih. Lu harus percaya gini, believe. Iya, lu harus percaya sama kapasitas akan pikiran lu sendiri. Ya, segala penyakit lah sekarang yang timbul dari mana? Dari pikiran. Bahkan gini, lu aku pusing banget nih. Lu yang buat bangsa. Pikiran apa? Coba dah. Misalkan lu lagi dikejar, misalkan kelilit utang, misalkan. Lu dikejar orang nih. Coba dah, jangan lu pusingin nih masalah. Lu pusingin solusinya, jangan lu pusingin masalahnya nih. Aduh, aku dikejar-kejar nih, gimana? Ini cari duitnya. Cari duit tadi bayar. Selesai urusan. Jadi gini, manusia itu ketika dihadapkan dengan suatu masalah yang mereka cari itu justru kan jalan keluar. Tapi mereka justru melupakan seharusnya sebelum lu nyari jalan keluar, lu pikirin dulu nih masalah lu apa. Kalau misalnya masalah lu utang ya kerja. Masalah lu soal hubungan lu susah buka hati ya berarti masalahnya ada di hati lu. Nah, lu gimana caranya lu merubah hati lu buat bisa kebuka lagi untuk orang lain. Karena gue percaya satu hal adalah semesta bakal ngebawa kita kepada apa yang kita pikirin. Ketika lu bilang, setahun lagi gue bisa gak ya jadi orang kaya? Kayaknya nggak bisa deh dengan background gue yang kayak gini. Kayaknya gue nggak bakal kaya deh tahun ini. Ya nggak bakal kaya lu. Tapi kalau dalam pikiran lu kayak tahun ini gue kaya nih, tahun ini gue bakal kebeli Alphard nih. Insya Allah itu karena apa? Karena kan pikiran kita tuh bakal ngedorong kita. Makanya gue selalu bilang kembali lagi ke apa? Jalan terus, maksudnya kembali lagi ke Tuhan, kita berdoa terus kita jangan mengharapkan lebih sesuatu. Itu salahnya orang-orang. Kita berdoa agar minta sesuatu. Nah, karena beda loh. Berdoa sama minta doa tuh beda. Yang sering manusia lakukan pada umumnya itu minta. Bukan berdoa. Lalu kalau berdoa ya lu nothing tulus. Saya mau dikabulin atau enggak urusan yang di atas. Iya sih. Jadi kalau lu sekarang doa minta, ya Allah pengen banget punya mobil Lamborghini nih gitu, nggak dikasih ke lu. Iya sih. Itu kan minta jadinya.
berdoa sama berusaha sih harusnya. Iya, karena kalau menurut gue gitu sih. Orang sekarang tuh banyak salah paham tentang berdoa dan meminta doa. Kebanyakan orang, termasuk gua selama ini tuh menjalani hidup itu ternyata gua nggak berdoa, gua minta doa. Ya Allah kapan ya? Ya Allah kapan? Iya, gua meminta. Tapi gua selalu menyalahkan nasib gua. Hah? Iya, karena gua selalu meminta. Bukan. Karena jadi gini loh, gua nggak pernah ngerasa miskin. Karena apapun yang gua mau itu selalu tercapai. Dulu. Sampai sekarang pun ya. Jadi gini, ketika gue contoh hal kecil sepatu, gue pengen sepatu ini nih, gue nabung tapi gue nggak bisa terus. Sebenarnya gue mampu. Satu kali gue kerja gue mampu beli sepatu ini. Tapi gue nggak mau beli nih, takutnya nih, maksudnya gini ketakutan gue. Besok gue akan makan apa? Besok akan ada kerjaan lagi apa enggak? Itu yang gue takutin dong, karena gue mikirnya masih jauh ya kan. Tapi gue masih berharap nih untuk dapetin sepatu ini. Gimana caranya gitu kan? Sampai akhirnya gue tetap ya, gue yakin gue akan dapetin sepatu ini. Sampai akhirnya dapat gitu kan. Akhirnya dapat gitu, walaupun memang bukan dari uang tangan gue sendiri nih. Percaya kan? Itu gue selalu, selalu hokinya tuh di situ. Yang tapi kalau masalah percintaan gue selalu gagal. Sampai sekarang pun gue selalu gagal, jujur. Sama ya. Dari dulu. Sama gak? Ini sama-samain gue lu. Dari dulu masalah gue tuh ya, kalau enggak gue dipukulin, gue pokoknya toksik deh, hal toksik. Kalau enggak ya gue diselingkuhin, misalkan kayak gitu, sampai akhirnya gue capek sendiri. Dijamret nggak? Hah? Dijamret? Dijamret? Wah, gue mau udah segala macem, gue ditendang, gue ditonjok tuh udah sering banget, Kim. Karena kalau lu dikasih cinta terus langsung berhasil cinta lu nggak bakal mengenal cinta yang lainnya. Cinta tuh banyak jenisnya. Tapi gue tuh selalu pengen ngerasain, maksudnya gue selalu ngomong kayak, kok gue nasibnya masalah percintaan selalu gagal ya, padahal gue selalu memberikan, maksudnya kayak memberikan apa yang terbaik lah, yang terbaik gitu maksudnya. Nggak percaya gitu. Berarti yang pasangannya. Iya. Cowok percaya sama pasangannya. Berarti gue percaya nih cowok gue, wah mantap. Nah, gitu. Karena kan dia udah mikirnya ntar gue gagal lagi nih begitu duluan nih. Nih cowok gue kurang nih. Tapi gue udah di titik kalau itu kan kemarin, maksud gue ya, itu pikiran gue kemarin ya. Kalau sekarang gue ngerasa kayak ya udah, gue udah membuktikan, gue udah effort, gue udah memberikan yang terbaik, walaupun memang kadang mungkin ada salahnya juga dari gue. Tapi kalau misalkan memang nggak jodoh ya udah gitu, lepas. Gue udah nggak bisa mengharapkan atau maksudnya mengharapkan sesuatu hal yang dengan kemauan gue sendiri. Jadi kayak udah jalanin aja gitu semampunya. Nah, semampunya sama ya udah sejalannya aja gitu, sedikasinya deh gitu kan. Kalau jodoh alhamdulillah, nggak pun ya udah di titik yang ya udah deh bodo amat gitu. Kalau mau jalan ya, kalau mau jodoh alhamdulillah gitu, kayak gitu aja. Mau enggak ya kayak gitu, maksudnya kasarnya begitu deh. Ya udah gitu aja. Gitu. Karena gue ngerasa mungkin gue udah di titik ini ya kayak lepas dari lu pun masih banyak kok di belakang. Mau sampai kapan kayak mau sampai yang gue 30.40 tahun gue nanti misalkan kayak belum nikah gitu, misalkan kayak udah deh gitu kan. Kalau cewek justru cewek ya, kalau cowok mah bodo amat, 40 tahun belum nikah juga. Tapi kalau orang dulu ngomong gini, jodoh itu di tangan Tuhan, tapi kalau udah di atas umur 30 Tuhan angkat tangan. Kenapa? Terburu-buru berarti ya. Terburu-buru. Iya, coba orang dulu tuh gitu. Maksudnya ya lu jodohnya mau di tangan Tuhan nih gitu. Tapi kan sekarang ya balik lagi juga, lu mau usaha tuh jadi dia jodoh atau enggak. Iya. Usaha sih yang penting. Iya, sebenarnya jodoh mah kalau tapi kita juga nggak bisa mengharapkan sama manusia. Tapi seenggaknya usaha kita menentukan hasil kita. Misal. Tapi kalau mikirnya lebih ke agama nih, misalkan kita kan nggak boleh mengharapkan ke manusia karena kan kita akan merasakan sakitnya gitu loh. Betul, tapi kalau kita tarik ke agama nih, Tuhan tidak akan merubah kita kalau bukan kita yang merubah. Iya. Misal nih, lu jodoh gua misalnya, terus tapi gua ngerasa kayak udah lu bukan jodoh gua, ya nggak bakal jodoh sampai kapan juga. Iya. Tapi misalnya lu sebenarnya bukan jodoh gua nih, tapi gua bilang kayaknya dia jodoh gua dah, bisa dah. Ya bisa jadi jodoh, karena itu yang tadi gua bilang, Tuhan itu nggak bakal merubah orang nih, kalau nggak orang itu yang merubahnya. Gue ditakdirin miskin nih, ya gue bakal miskin terus kalau gue kagak mau kerja. Iya benar. Nah kalau gue kerja nyari duit sana sini, apa kayak gue kerjain, jadi gue orang kaya. Padahal takdir gue miskin tadinya. Iya. Gitu. Kita bisa merubah nasib, tapi kita nggak bisa merubah takdir. Betul, kan beda tuh takdir sama nasib kan. Iya. Kalau takdir kan nasib kan bisa dirubah, takdir kan nggak bisa dirubah. Mau kita seberusaha apapun kita ngejalanin hubungan kita tetap gigih nih untuk kita lawan nih, kita fight terus, maksudnya kayak kalau bukan takdir kita bukan jodoh kita, udah lepas lah gitu.
ya balik lagi ya udahlah ya gitu. udahlah gitu Ya kan, let it flow aja Iya, gitu. kehidupan kan adalah kejutan Ya yang tidak elah terduga gitu gitu iya. ya elah. Karena kan emang Kalau gue kan ya gitu lah, kalau ngebahas pernikahan udahlah gue paling takut gue. kenapa lu takut sama pernikahan? Tadi dulu gue cek dulu. Takutnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Oh masih aman. Lalu gimana? Kenapa takut sama pernikahan? Iyalah, Kenapa? orang ngapain anjing? Bukan ngapain ya, mungkin nanti. Karena lu belum merasakan pernikahan. Bukan. Apa? Pernikahan kan penyempurnaan penderitaan, Cok. Iya sih. Bener nggak gue? Bener, tapi kalau itu lu ngelihat dari sudut pandang penderitaannya doang. Ayo. Maksud gue gini, masalah kita sekarang nih, masalah kalau udah nikah kan masalahnya beda ntar. Iya benar. Gitu. Maksudnya nih. Tapi lu sempat berpikir gak bahwa bakal ada kebahagiaan yang beda Pasti juga? ada. Nah, itu. Ada perbedaannya tuh pasti signifikan. Dan masalahnya jauh lebih berat dibanding masalah kita sekarang nih. Paham nggak? Iya, itu kalau kita nurutin sesuai ketakutan kita. Tapi kita nggak tahu yang terjadi nanti. Emang lu udah yakin ketika nikah lu bakal menderita? Itu lu namanya menanamkan diri lu kayak, oh kalau pernikahan gue ntar bakal hancur nih gitu dong. Makanya kan gue bilang buat sekarang. Buat sekarang. Iya. Kalau ntar-ntaran kan Gak ada tahu. Gak ada yang tahu Tapi ya. kalau buat sekarang itu ketakutan gua. itu benar. Kalau untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Iya, benar. Nikah buru-buru tuh mau ngapain? Lu mau ngapain? Gitu. Nah itu buat, tapi kalau buat orang yang udah nikah terus ngasihin enaknya, lu ngapain nikah dilama-lamain? Mau ngapain? Nah, Ayo. kan Mau ngapain nikah Mau dilama-lamain? ngapain? Mau ngapain? kayak bumbung waktu anjing. Takutnya gini loh ya, misalkan kita berjalan, Gua mau ke kalau Bali. yang udah untuk nikah ya, kita berjalan 1 tahun oke, masih oke, 2 tahun ini ketika nggak jadinya anjing, buang-buang waktu lagi, jalan lagi, mulai lagi dari nol, perkenalan lagi, pendekatan lagi. Pendekatan itu kan mungkin belum tentu sama sendiri, maksudnya si cewek ini loh, maksudnya kayak si cewek atau si cowok ini. Tapi misalkan kalau dia udah punya anak, pendekatan lagi sama anaknya, sama orang tuanya, kita mulai lagi nih gitu kan, setahun lagi, 2 tahun lagi, gitu terus ya. Jadi anjing buat apa buang-buang waktu gua Nah, gitu, lu tadi kalau misalkan mau kayak balas, gitu. balas apa gimana? Jadi dia ngomong apa tadi? Ngapain nikah dilama-lamain? Serak gua loh. Anjing, Bukan terus lu. bukan. Bukan gua mau nikah. Berapa? Iya juga sih ya. Iya sih. Ya kan dibikin acara, ibu bawain 2 biji. Sewa aja jablay pinggir jalan aja. Ya bayar. Berapa dorang? Kagak dipakai. Ikut saya. Ikut kondangan ya. Ini 2 bawa jablay pinggir jalan. Bisa begini ya gituin. Geledek-gedekin. Aduh. Pengen nangis. Nyesel gua merit ya gitu. Iya. Tapi emang ketakutan kita tuh sebenarnya dari cerita-cerita orang aja sih. Dari cerita-cerita orang yang udah menikah, akhirnya ngebuat kita takut buat melakukan pernikahan. Itu sih. Tapi kan kita nggak tahu, maksudnya. Bener kan? Nasib orang beda-beda. Ketika nih orang pernikahannya gagal karena masalah apa, kita kan Nah nggak itu tahu. dia. Dan kan nggak semua pernikahan setiap orang itu pasti memikir pada kegagalan, kan nggak juga. Iya. Cuman kan sekarang yang dipandang nih, misalkan yang dipandang itu kan cowok. Ketika cerai itu yang dipandang ini, cewek maksudnya. Yang dipandang hina tuh selalu cewek. Itu Asli. Pasti dah. itu apa pola pikir masyarakat yang susah buat dirubah sih. Bukan masyarakat, orang kampung yang pemikirannya seperti itu. Di kota juga banyak kan Oh begitu. ya, masih banyak berarti. Oke, Karena berarti sama aja ya. karena ya sebenarnya kalau secara biologis pun kan perempuan lebih dirugikan. Makanya kenapa perempuan lebih dicap lebih dirugikan lah gitu kan, lebih kayak ini karena ya secara biologisnya pun perempuan lebih dirugikan gitu. Iya. Simpelnya gitu sih sebenarnya. Iya. Kalau laki mah apa yang dirugiin? Bentukan Ada masih bakal. sama. Nah, Iya, kagak memang. ada. Nggak ada sih memang. Itu. Makanya kenapa lah Nah, ini akhirnya- beban doang. Dia nanggung beban. Iya, tapi kalau secara beban juga beratan beban perempuan ya. Beban omongannya lebih parah kan? Parah. Iya, Dibanding emang. beban Itu- laki-laki. itu udah Pasti tahu. lebih parah. Lah laki mah gampang nutup-nutupinnya ya. Iya. Emang juga. Bener. Paling gampang. Susah tapi ya nepis omongan-omongan orang. Tapi ngejalanin yang susah kayak teman. Ngejalanin nih ya. Makanya jadi gimana ya? Pusing juga kan jadinya. Kayak kalau udah ngomongin nikah, gue udah puyeng gua. Udah hitung-hitungan ya, kadang hitung-hitungan ya. Kalau gaji gue segini, gue nabung segini. Belum biayain Oh, bini setahun gua. segini kekumpul. Berapa tahun gue nabung bangsat dapat Nikah. merit. Nah itu yang sebenarnya akhirnya ngebatasin lu rezeki lu ketutup ya.
Lu udah takut gua. Bukan hitung-hitungan semata. Ini kan kalkulasi. Bener. Dikalkulasi dulu. Bener, karena emang segala sesuatu yang terjadi kan ada matematikanya. Ada matematikanya. Betul, gua sepakat. Tapi itu yang akhirnya jadi gap kita nantinya, Yum. Emang ya? Iya. Terus sekarang lu jadi akhirnya mikir mulu. Nih kalau gua segini berapa tahun gua bisa dapet. Kan itu jadi di pola pikir kita jadi takut sendiri. Karena kalau gua selalu bilang gini, gue nggak peduli pekerjaan gue apa nantinya. Kalau gue mau ngelamar anak orang, yang gue yakin gue bisa kalau cuma buat hidupin dia. Misalnya dia juga nuntut rumah, gue bisa, ntar gak ada jalannya beli rumah. Apalagi misalnya mau kawin nih, tapi acaranya di gedung, gue bisain dulu. Kalau kita hitung-hitungan matematika nggak bakal nyampe ya. Gaji misalnya taruh nih gaji cuma 2 juta sebulan. Berantem aja lu, ayo anjing. Ayo mau nikah di mana? Gaji 2 juta sebulan. Nggak apa-apa, nikah di gedung, tinggal di kebun. Ayo, gue mau gua. Ayo, dialang-alang seleher. Anaknya udah diperlakuin ini ya. Makanya sebenarnya balik lagi sih itu semua cuman ya kan hidup penuh dengan keparadoksan kan. Maksudnya ya lu kalau prank doang. Di prank. Nah lu sanggup gak tuh ngeprank-ngeprangin itu gitu. Tapi kalau modelan kayak gitu orang-orang dulu mah enak, gaji cuma 2 juta juga, tuntutannya kagak banyak. Iya. Lah kita ntar punya bini yang mau ke Lucy in the Sky dong, ntar setiap malam minggu mampus. Ayo berantem sama gua. Yang pengen banget iPhone terbaru dong. Tapi lu pernah, maksudnya ada nemuin perempuan kayak gitu? Gue tipe perempuan yang juga nggak pernah mau, maksudnya bukan nggak pernah mau ya, gue mau sekali jalan-jalan gitu. Karena mungkin gue juga demen banget jalan-jalan, walaupun memang nggak harus naik pesawat, nggak harus naik kereta, tiba motoran jalan, misalkan kayak kita makan pinggir jalan tuh gue udah seneng banget gitu kan. Gue tipe cewek yang gue nggak nuntut, gue harus minta, gue mau minta tas mahal, gue mau minta misalkan sepatu mahal, tas mahal atau baju mahal, tuh branded, gue anti deh. Gue tibang misalkan gini, gue tibang lu beliin kaos nih, misalkan nih beliin kaos harga 35.000. Tapi ini lu ngebeliin tuh tanpa gue minta, anjing. Gue senengnya udah kayak apaan tahu. Itu gue tipe orang yang kayak gitu, tipe perempuan yang kayak gitu. Berarti besok kalau gue beliin baju jangan mahal, Bang. 20.000 aja. Daster. Enggak, jujur apalagi ya mungkin kayak inisiatifnya dia ngebeliin barang mahal tuh pasti. Anjir, gue bilang iya, maksudnya kayak jangan deh, justru gue malah takut ya. Gue ketemu gue sih nggak bakal dan nggak akan mau ngasih. Gue ketemu laki-laki yang kayak gitu tuh gue takut, jujur gue takut asli. Gue bisa maksudnya gue gini, gue tipe yang gue misalkan kayak gue pengen beli sepatu ini deh, kapan ya gue kebeli ya, misalkan gitu nih. Terus tiba-tiba misalkan kayak sabar dulu ya gitu kan, tunggu, mau gak nunggu misalkan kayak 3 bulan, emang mau misalkan kayak nunggu gitu, terus kayak ya udah deh gitu, nggak usah deh gitu kan. Nanti juga kalau misalkan gue juga maksudnya nggak akan kepake juga, atau udah banyak misalkan gitu. Tapi ketika nanti misalkan gue udah sabar nunggu 3 bulan dan akhirnya dia ngebeliin, wah itu senangnya bukan main, anjir. Kalau gue sih bakal marah. Kenapa? Marah. Itu kenapa? Gue bisa beli sendiri sebenarnya gitu, ibaratnya. Ya kan gue tuh cuma sekedar aku ini dah deh gitu. Bagus ya? Iya bagus nih. Udah tuh, gue cuma sekedar doang. Suka dong di mata nih gini. Belinya mah kagak tahu kapan gitu. Ya udahlah. Tiba-tiba dibeli nih. Ngapain dibeliin? Gue tanya ngapain dibeliin? Iya. Tapi kan itu gift untuk misalnya nih reward kita, misalkan ketika kita udah sabar dalam 1 bulan ini, gue udah sabar, lu udah sabar banget nih ngadepin gue. Gue yang 1 bulan ini marah-marah mulu, gue yang 1 bulan ini misalkan kayak mungkin lu yang marah-marah mulu, lu yang buat kesalahan, tapi gue tetap sabar. Lu tiba-tiba ada rezeki nih, gue nggak minta gue nggak minta untuk bener, tapi selalu ada rezeki lu harus ngobrolin gue, enggak. Tapi ketika lu ada rezeki dan gue sabar dalam 1 bulan ngadepin lu, terus kayak lu kerja, lu nyuekin gue misalkan kayak ini reward buat kamu gitu, karena kamu udah sabar, itu wah ya gokil sih. Gue lebih baik kayak gitu kan. Kadang sekarang perempuan realistisnya misalkan kayak gue mau beliin gue ini dong, beliin gue misalkan kayak tas mahal kayak yang harga puluhan juta tuh. Wah, gue udah gak pernah. Kalau gue maaf dari sini gue kencingin langsung gitu. Bener. Belum lama kalau ada kayak gitu. Oh ya. Gitu, gue semangat ya. Aku mau extension rambut deh. Ya udah, sana. Lu berharap apa anjing sama gue? Gue gituin. Sebenarnya kalau gue gini sih, kalau misalnya selagi ada rezekinya pasti. Iya kalau ada gitu kan, gue kasih gitu. Karena bukan pacar ini, masih dekat doang. Kalau bukan pacar mah ya lu masih dekat aja udah minta anjing, apalagi udah jadian lu.
robekin aja perut gua anjing. Gitu maksud gua. Ambil isinya ya. Ya jadi kayak gitulah ya. Tadi kita ngobrolin dari soal apa tadi? Tongkrongan, komunitas, terus ujung-ujungnya cinta. Ya ujung-ujungnya sebenarnya ya udah juga. Jadi kayaknya ada hikmah yang diambil, terserah mau diikutin apa enggak. Mau diikutin syukur, nggak diikutin juga bodo amat. Ya pokoknya ini hidup gue, ambil baiknya, hidup lu. Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Sama satu tuh yang selalu gue bilang, kalau mau komen ya, kalau mau komen ya nggak apa-apa ya, cengin aja kita. Nggak apa-apa ya, hujat aja ya, Mbak. Gue kan paling keren emang gua. Iya. Gue lebih keren. Iya. Siapa yang keren? Gue paling keren. Apa lu mau ngapain? So iya lu katanya gitu. So iya lu nggak apa-apa. FYP. Iri ya nggak di-endorse ya. Cuek. Senggol dong. Ya udah, gitu aja kalau berarti ya, udah sekitar berapa jam nih nggak tahu. 8 jam nih. Di sore. Thank you juga udah disambut di Bogor dengan penuh kehangatan walaupun hujan-hujan. Ntar next kita tunggulah di Depok kalau nggak di Jakarta ya. Siap, kita ketemu lagi kali ya. Siap. Thank you banget buat Seblak Teh Eca. Oh ya, jangan lupa mampir dong kalau ke Bogor, Seblak Teh Eca. Tuh, langsung aja enak mampir banget. Seblak Teh Eca ya. Ntar di sini nih. Di Keranjang Kuning ada. Nih, di sini. Keranjang Keranjang Kuning sekarang ya? Iya. Di sini nih, bukan di sini nih. Di sini nih, di sini nih. Si ada tuh yang editin begitu. Si males katanya. Si males. Ya udah, Teh Eca kalau gitu thank you ya. Thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama gue sama Bayem. Ya pokoknya ambil baiknya buang buruknya lah ya. Udah. Kalau mau komen coba ya mulutnya dijaga, jarinya dijaga. Kalau mau kenalan sama gue boleh follow IG gue. Nah, boleh tuh. Ya. Oke. Tapi berantem dulu sama lakinya. Ada di belakang layar. Ya udah gitu ya. Thank you ya. Oke, yuk. Thank you. Aduh. Udah. Udah.